Acara selanjutnya adalah acara inti pada siang hari ini, yakni Silaturahmi Nasional, yang akan diisi dengan ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, oleh narasumber utama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, yang dikenal dekat dengan nama Gus Baha. Dan yang bertindak sebagai moderator dalam acara seminar kali ini adalah beliau Gus Haji Muhammad Nailur Rahman, Sarjana Ilmu Politik Magister Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para alim ulama, para habaib, para kiai, Kiai Haji Said Khalil, Mustasyar PJNU Kota Pasuruan, Dr. Kiai Haji Abdullah Shadiq, Ketua MUI Kota Pasuruan sekaligus Ketua Yayasan Ma'had As-Salafiyah, narasumber utama kita, narasumber tunggal, beliau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau kita lebih kenal dengan nama Gus Baha. Seluruh alumni dari Minal Udama, baik yang lama maupun alumni-alumni yang masih baru, baik dari Pondok Pesantren Salafiyah maupun Baitul Hikmah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu, berkumpul untuk ngaji, karena memang Gus Baha itu lebih senang ngaji daripada ceramah. Beliau lebih mengutamakan ngaji, karena ada urut-urutannya, ada kejelasan arsipnya, ada sanadnya, dan jelas riwayatnya. Oleh karena itu di mana-mana beliau lebih mengutamakan ngaji. Dan alhamdulillah beliau bisa berkesempatan untuk hadir bersama kita di sini ngaji sebuah kitab, sebuah risalah. Risalah yang menuntun kita tentang tuntunan berakidah, risalah yang akan menuntun kita tentang tuntunan beribadah, dan juga risalah yang menuntun kita tentang akhlakul karimah. Risalah ini diberi nama oleh muallif Al-Muhaddits Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dengan nama Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentu ada maksud yang diharapkan setelah kita ngaji kitab ini. Kita berharap kita lebih jelas lagi memetakan mana Ahlu Sunnah wal Jamaah dan mana yang bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada banyak kerancauan, mungkin ada banyak kebenaran yang dikaburkan selama ini, karena kita memang hidup di era informasi, yang mana informasi tidak akan memberikan yang benar, tapi akan memberikan semua informasi. Bagi yang bisa memilih, selamat. Bagi yang tidak bisa memilah dan memilih, maka akan tersesat. Maka di sini perlu kita memetakan kembali jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa. Dan mungkin nanti dari alumni juga sudah punya banyak pertanyaan, iskal-iskal tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya tentang beberapa diskusi-diskusi yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang awam. Misalnya, perlukah kita memilih akidah? Itu ada, sudah viral seperti itu. Yang kedua, perlukah kita bermadhab? Apa tidak cukup sholat-sholat saja tanpa perlu bermadhab? Bahkan yang mengatakan tidak mau bermadhab juga mengatakan, menyebut kelompoknya Ahlus Sunnah tanpa wal Jamaah. Ini menarik, dan statementnya mereka adalah kami pengikut sunnah yang paling sunnah. Ini kan berat. Jadi kita-kita ini dianggap ahli bid'ah semua, bukan ahlu sunnah. Nah, bagaimana kita memahami dan memetakan? Dan apakah memang penting kita memilih akidah dan memilih cara beribadah? Nanti akan dijelaskan lebih gamblang oleh Gus Baha, dan di dalam kitab ini sudah dijelaskan semua oleh Mbah Hashim Asy'ari. Tinggal bagaimana sekarang santri-santri pondok pesantren yang notabene sudah dididik, didoktrin dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, NU, kata Kiai Idris tadi.
Tapi masih ada saja yang kemudian keluar dari lapangan, entah bermain di luar lapangan, atau sudah tidak di dalam barisannya lagi. Maka atau membuat lapangan baru. Ini repot kalau kata Gus Bae, ruwet ini. Jadi perlu kita memetakan kembali bagaimana menegaskan identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah banyak sekali yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti yang tadi Kiai Idris sampaikan, banyak sekali yang menyatakan dirinya Ahlus Sunnah, mungkin tanpa wal Jamaah. Ada juga yang menyatakan kami juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak mau mengikuti madzhabul arba'ah. Ada juga beberapa kelompok yang kemudian mendirikan, seperti yang tadi Kiai Idris sampaikan, pesantren-pesantren baru dengan dalih pesantren Ahlus Sunnah atau pesantren-pesantren instan yang mungkin menangkap kesempatan undang-undang pesantren. Ada dananya. Dan tidak sedikit putra-putri dari warga Nahdlatul Ulama juga dengan bangganya orang tuanya menyekolahkan anaknya di situ. Ini menjadi satu perhatian penting bagi kita semua dan alhamdulillah siang ini kita bisa ngaji bersama. Tanpa panjang lebar lagi, kami persilahkan waktu seluas-luasnya untuk panjenenganipun Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Falyatafaddal masykurah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Idris di Pak D kawula paman napa lah istilah nek teng Jawa. Wonten niki wonten Kiai Sekathah, wonten Kiai Said, Kiai Ama, waktu dijemput Mas Aziz niki kula teko tok pun ganjaran kula sak gunung Uhud. Iki wis ponakan sing apik, dienggo kongkonan yo nurut. Kula niku sakjane ngangge hukum akhlak tok niku ganjaran kula pun kuwat. Saya kemarin malam Rebu nderekno kersane Mbah Mus teng Rembang, paginya ngaos tafsir di rumah. Itu satu-satunya pengawasan yang paling saya seneng, saya ketua di situ. Ketua yang menentukan. Liyane niku pun kalah terus. Wis niku bados ngasar hormat Mbah Maksum. Malam Kamis diaturi dalam sarang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lebih jauh tentang ngaji risalah di Sunnah wal Jamaah, aku cerita sanad. Terus Mbah Hamid alite namine iku Abdul Mukti. Riyen serumah dengan mbah saya. Mbah saya namine Fatimah. Mbah kula niku abahe namine Abdul Khaliq alite, tapi gede-gede dados Idrus. Jadi Fatimah binti Idrus bin Umar niku mbah kandung kula. Nah, Mbah Hamid bin Abdullah bin Umar. Terus potongan wali niku pun mulai alit. Terus Gus Samad nek dadi wali pun terlambat mergi. Mas Samad bakat wali niku pun ketok mulai alit. Terus mboten saged pencitraan. Tapi karena kuota wali zaman akhir sedikit, mungkin bisa ada kesempatan berdasar KKN mangke diajukan. Karena wali itu menedek wali, nabi saja bisa berdasar KKN. Nabi Harun itu harusnya agak nabi. Tapi barokah Nabi Musa itu alsak, pelat. Niku minta jubir. Jadi ono nabi proposal gitu. Wan sak niki cerita rileks mawon. Kula ngomong serius ya sungkan Mbak Idris. Niki nggih Pak D kula, nggih guru kula riyen bapak kula niku mesti sowan Mbah Hamid. Riyen semaan teng Mbah Hamid mesti bapak kula. Pergi nggih wau nggih disebut mantu ya. Mbah kula misanan ning bapak kula mantu. Terus kula niku cerita Nabi Harun niku harusnya agak nabi. Berhubung Nabi Musa niku alsak, pelat niku ngendikan ketika jadi rasul itu pertama diangkat jadi rasul menghentikan ya Allah saya ini pelat wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ayusaddiqun sing pinter ngomong niku dulur kula Harun dados nak kula misalnya tenan alim sing pinter ngomong Mas Ama niku saged ya ya setuju ya. Ya ngono iku ya ana cerita ngoten ya. Terus ana nabi iku dadine nabi iku diajukan. Wonten SK. Dimintakan SK. Allah gitu turuti mawon. Qala sanasuddu adudaka bi akhika. Ya wis saiki Harun tak angkat dadi. Tapi nabi kok proposal iki digo kalah-kalahan. Nabi Musa niku adike Nabi Harun.
Piyambae iktikaf munajat untuk kitab Taurat. Kaum menyembah anak pedhet. Ngono ku ya diwamuk mancan Nabi. Takdim Nabi kan wajib. Nggih, takdim Nabi niku. Nggih, takdim Nabi niku wajib. Berhubung Nabi Harun dadine Nabi lewat Nabi sinten? Musa. Iku deret-deret tenan. Sampai Nabi Harun ngendikan la takhud bil khiyati wala biras. Jadi salah kaum iku timbang nyalano awake dhewe repot nyalano wong liya. Mulane nek ana wong tukang nyalano wong liya niku ya rontok-rontok ana sanate. Tapi tetap salah wong dekne ora nabi ya ngoten. Mergo Nabi Musa niku ora iktikaf teng Turisina. Mestinya ketika kaumnya salah itu beliau juga ikut salah karena ada nunggoni proses bermasyarakat. Tapi wong ana sing dipasrahi mendingan nyalano sing dipasrahi. Kowe opo wae tak tinggal munajat nganti kaummu nyembah. Jawabe Nabi Harun nggih gampang wis tak kandhani tapi ra ngandel. Purune mek nabi sing asli mboten kados kula. Dadi lan nabroha alai akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mana nak sampean gelem apik mau ambek Mbah Hamid tok nak ambek Mbah Idris ora gelem kowe bangsa Israel. Nek kowe wong Islam tenan ambek Mbah Hamid yo kepen dadi wong apik, dipimpin Mbah Idris yo kepen dadi wong apik. Termasuk sing ben nak pun dikiai ini Mas Amak, Mas Aziz kudu gelem dadi. Nak brengkel ngenteni Mbah Hamid wangsul berarti kados Bani Israel. Niki mukadimah sekaligus pressure. Pressure ngaku ahli sunnah wal jamaah minimal ilmunya ya sakmene iki ya. Ora tau mondok wong ngake ahli sunnah napa? Wal jamaah. Akhirnya Nabi Harun dadi nabi. Mergo pinter ngendikan wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisan. Mulane riyen wonten tiyang ya wis terkenal wali duka ing dawa. Niku ya kathah sing butuh penerjemah. Terus niki nek jenengan angsal nggih niki kula angkat dadi napa? Mutarjem, apa? Pon niku guyon tapi ilmiah. Terus nomor kali, apapun baiknya tentang ahli sunnah wal jamaah, orang tuh tidak boleh serius mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, nggak boleh serius. Karena serius itu memancing perlawanan. Sehingga Nabi ngendikan inna hadzal dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini ideologinya mantap, logikanya mantap. Maka kawallah dengan santai saja yang rileks. Saya beri analogi begini, 2 tambah 2 itu kan 4. Perlu nggak kamu ngotot kampanye 2 tambah 2 4? Nggak perlu kan? Karena kebenaran 2 tambah 2 4 itu kebenaran yang mantap. Jadi zaman ra usah mati-matian belo ahli sunnah sampai menafikan yang lain, terus mengadili yang lain. Itu cara sekarang malah kontraproduktif karena menjadi ideologi yang mengancam, bukan ideologi yang merangkul. Sehingga guru-guru kita mulai Bapak kula piyambak, Mbah Mun, Mbah Hamid niku ketemu kelompok macam-macam nggih mboten terlalu ketok ekstrim. Bukan karena ngakui, tapi memang itu tidak produktif. Bangsa seneng tukaran, seneng geger itu tidak produktif. Karena inna hadzati namatinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah aman, sudah bagus, maka kawallah dengan halus. Ya kayak orang kampanye di Indonesia tentang pentingnya makan nasi. Orang tahu semua lah, tidak usah kamu cerita gizinya nasi gini, asupan nasi fungsinya gini. Orang sudah tahu lah fungsinya apa? Nasi. Begitu juga fungsinya madhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Satu madhab yang sanadnya jelas, akurasinya jelas. Nah saya tak cerita tentang sanadnya Mbah Hamid. Mbah Hamid dulu diantaranya tentu ngaji sama abahnya sendiri, Ki Abdul. Karena itu sudah babul ilm, darul ilm, sudah komunitas ilmu. Di antaranya beliau pernah ngaji juga di Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun masih pernah mbah-mbahnya Mbah Maimun. Ngaji sama Mbah Dimyati di Termas. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud At-Turmusi. Jadi kalau sanadnya Mbah Hamid pakai Termas ya Mbah Hamid, Kiai Dimyati At-Turmusi, lalu Mbah Mahfud Termas, terus Sohibul Anas, Sayyid Abi Bakar Sato, terus Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini gurunya Syekhona Khalil ketika mondok di Mekah. Jadi semuanya ketemu, termasuk Mbah Siddiq dulu ngaji Mbah Siddiq sini, keluarga sini ngaji sama Syekhona Khalil itu langsung ke Sayyid Zaini Dahlan. Nah kenapa sanad itu penting? Begini, saya beri analogi. Tag itu liar, karena tag itu mau tidak mau harus pakai lafaz. Kata-kata itu bisa jami'un likulli afrodi. Ini sekaligus mukadimah untuk usulnya Mbah Hamid. Makanya ketika Mbah Hamid dipuji sebagai pakar usul fikih, beliau juga ngaji Jamul Jama itu saya senang.
Karena di situ nanti ada taqyidul mutlak bil muqayyad atau taqyidul am bil mukhassis. Saya ulang lagi ya. Itu penting. Karena jika lafadz umum itu ditetapkan sebagai umum, maka akibatnya, saya ulang lagi. Mau ngomong? Ya, saya teruskan ya. Andai kan tidak ada sanad keulamaan, saya ulang lagi. Kalau tidak ada sanad keulamaan, dan orang memahami Quran dengan letterlet, apalagi dengan harfiah, apalagi orang ini, kelompok ini berjanji tidak akan menambahkan sedikit pun apa yang ada di Quran, maka tingkat menyesatkannya itu bahaya sekali. Wa antasma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Di antaranya kita tidak boleh nikah perempuan, misalnya Anda menikahi Mbak Sri gitu, sekaligus nikahi adiknya. Wa antasma'u bainal ukhtain. Itu jelas di Quran hanya menyebut wa antasma'u bainal ukhtain. Zaman Nabi Sugeng, Nabi itu ya nambahinnya hanya sedikit. Wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Juga enggak boleh kamu nikahi Sri sekaligus nikahi budeknya atau budenya, baik dari bapak maupun budek dari ibu. Berarti yang disebut Quran hanya bainal ukhtain, yang disebut hadis hanya bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha, hanya dua orang, dua kelompok. Sementara tidak menyebut wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kemudian orang-orang fikih yang muktabar semuanya sepakat tidak boleh nikahi perempuan dan orang yang ada hubungan mahram. Sehingga ada kaidah dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki kok tidak boleh nikah, maka tidak boleh dinikahi satu lelaki fi nikahin wahid. Artinya kalau ada orang kampanye hanya megang Quran tidak lebih tidak kurang, berarti dia hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain. Itu betapa bahayanya dalam Islam. Terus orang nikah Sri dan budenya, orang nikah istri dan mbahnya, mbah dan cucunya, kayak apa bahayanya? Mereka sudah pongah, berkampanye tidak boleh menambahkan apa yang ada di Quran. Tapi barokahnya ngaji sama mas saya, termasuk tadi Mbak Hamid ngaji Jamul Jame. Di situ ada kaidah ilmu, namanya balaghah. Wala wa antasma'u bainal ukhtain tu mimba bi itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi atau itlaqul juz wa iradatil kul. Yang disebut hanya sebagian, tapi yang dimaksud semua perempuan yang ada hubungan mahram itu tidak boleh dinikahi fi waqtin wahid. Nah, hal seperti itu kan kayak keren. Orang kampanye kembali ke Quran, tidak mengurangi dan tidak menambahi. Tapi terus kayak apa bahayanya ketika orang hanya berpegangan wa antasma'u bainal ukhtain. Maka ciri utama ahli sunnah itu maknani Quran dan hadis itu berdasar sanad. Ya seperti yang saya terangkan tadi. Kalau saya misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Karim ngaji Syekhona Khalil. Pak Hamid ngaji Mbah Dimyati, Termas, Mbah Dimyati ngaji Mbah Mahfud ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyidul Li'anah, beliau ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Atau di sini keluarga besar Mbah Siddiq, kalau pakai buyut-buyut misalnya Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil, ketemu di Sayyid Zaini Dahlan. Terus sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemanaan ini penting. Lafadz itu nggak boleh mengikat. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, jika Anda terikat oleh lafadz, orang basuh wajah tidak sempurna itu nggak apa-apa. Tangan yang nggak sempurna nggak apa-apa. Karena yang ada itu wailun lil aqabi minan nar. Basuh polok yang tidak sempurna diancam Nabi itu neraka. Tapi Nabi tidak ngendikan wailun lil yad minan nar. Wailun lil wajhi minan nar. Nah ini kalau di usul fikih disebut mimba biwaqi'ati ainin. Karena yang wudhu itu salahnya dibasuh tungkat tumit ya. Ya, ada orang wudhu yang lupa tumitnya enggak kebasuh. Karena kejadiannya seperti itu, Nabi ngendikan wailun lil aqab minan. Apa tidak well juga ketika orang tidak membasuh tangannya secara sempurna? Apa tidak well juga ketika orang tidak basuh wajahnya secara sempurna? Kan sama-sama well. Tapi ini tidak disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, misalnya Anda fanatik, pokoknya saya persis hadis yang wailun hanya lil aqab. Kalau tangan enggak apa-apa, wajah enggak apa-apa. Lu itu gendeng apa goblok? Wes goblok kampanyane saya berpegangan hadis orisinil kata Mbak Idris, jadi asli kata. Nah, jadi bahayanya baca hadis tanpa ilmu usul fikih kira-kira seperti itu. Ada misalnya tak beri sekian contoh, nah, sama Rafa kebangetan. Tadi sudah dua ya.
Normalnya 2 itu sudah pinter. Ini terakhir contohnya ketiga. Layak dil qadi wa huwa khutban. Orang itu tidak boleh bikin keputusan penting, apalagi seorang qadi. Nah, kepengen nyebut Gus Yusuf, apalagi wali kota. Ini kemarin sebelum jadi wali kota perjanjian, Gus jenengan wali beneran, saya ingin wali kota saja. Ini keluarga kiai tapi cita-citanya sederhana. Jadi itu bisa, itu kalau dalam madhab tasawuf itu, kalau saya Mbak Idris Gus sama ingin jadi wali betul, tapi beliau sederhana sekali ingin jadi wali apa? Kota. Itu kalau niatnya tawadhu karena nggak ingin nyanyi Mbah Hamid, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya nggak ingin tirakat, nah itu yang masalah karena ada dua wali besar. Yang satu jadi wali itu karena kelirunya sih. Keliru itu artinya menyalahi a'aliyal umur, bukan keliru maksiat. Saya bilang keliru itu bukan harus maksiat. Orang baik itu bisa keliru, tapi tidak mesti maksiat. Wali yang satu itu kalau sakit bilang ya Allah, ya Allah. Tapi yang satu itu enggak, bilang aduh boe, waduh boe. Suatu saat wali yang bilang ya Allah itu jenguk wali yang kalau sambat waduh boe, waduh boe. Ditanya, kamu ini wali kalau sambat kok aduh boe, aduh boe. Jadi yang wali aduh boe. Karena saya itu ingin kayak orang awam, enggak sok wali-walian ya Allah ya. Loh itu ya bisa jadi wali. Jadi nanti lihat aja di daftar, kalau di list wali kok masukkan Gusipul, berarti ya karena tawaduk tadi. Jadi ada juga wali itu kalau sholat itu nggak mau soft awal, banyak. Kok koyok uang parak pangeran ya wani ning soft. Ada juga wali ditanya, apa kamu kalau di surga ingin melihat Allah? Enggak. Paket kan, umumnya orang ke surga kan ingin melihat. Tapi jawabnya apa? Unazzihu dzalikal jamal an-nazari misli. Allah terlalu agung, biar tidak terkontaminasi di dalam meripat kayak aku ini. Itu ya jadi wali. Ini terpaksa cari referensi demi wali kota. Jadi makanya saya itu tadi, saya itu narasumber itu penting tidak penting sudah benar. Mergo tawadhu di Rembang sini itu jauh. Gara-gara diteror ini yang manggil Mbah Hamid. Aduh. Pak Dedris ini Pak D saya, Pak Lek kalau manggil saya itu mesti yang manggil Mbah Hamid gitu. Ya, kalau nelpon mesti gitu. Ini yang manggil Mbah Hamid. Ternyata di sini berlaku teror ya. Ini apa? Yang manggil Mbah Hamid. Karena memang beliau itu sepupu mbah saya Mbah Hamid. Jadi bermadzhab itu penting karena kata itu liar. Layak dil qadi wa ghadban. Seorang yang sedang marah itu tidak boleh punya keputusan penting. Baik itu qadi, wali kota atau orang tua atau siapapun. Kata qadi dihilangkan. Nggak boleh kamu mentang-mentang hadisnya qadi, hanya qadi yang nggak boleh bikin keputusan kalau marah. Kalau kiai boleh, kalau orang tua boleh, kalau wali kota boleh. Nggak bisa. Bahwa khutbah itu kalau sedang marah, kalau sedang lapar boleh, sedang ngempet nguyuh boleh, sedang ngempet ngising. Nah keadaan tidak normal itu bisa hakin. Orang yang ngempet nguyuh, ngempet ngising atau banget laparnya, itu juga nggak boleh bikin keputusan penting. Jadi khutbah bukan lagi dimaknai marah, tapi apa? Satu keadaan di mana orang tidak sedang baik-baiknya. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu, kamu jangan rembukan sama orang yang besok gak ada yang dimakan, itu ruwet otaknya itu. Yang sidang madrasah sampai guru-guru sing bar diamuk bojone, wah itu error gitu. Sidang madrasah sampai uang sing sesuk kudu bayar kredit. Mesti tak kok isu di madrasah saya dempon ngaten mun saya. Akhirnya kata khutbah tidak sebagai khutbah. Qadi juga tidak sebagai qadi. Fakta saat bisa babil fahmu. Ijtihad itu menjadikan logika menjadi luas. Nah, orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah, sidik-sidik hanya kembali ke Quran dan hadis. Betapa bahayanya itu, karena lafaz Quran dan hadis itu bagaimanapun itu lafaz yang pemaknanya bergantung para pakar-pakar usul fikih. Nah, usul fikih ini yang ngerti. Ini kalau di balaghah bab ini kalau di ilmu lughat begini. Nah kira-kira seperti itu madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya di sini pernah baca kitab ini berkali-kali, juga ada kajian khusus sama keluarga Gus Hakim, Gus Kikin yang sekarang pengasuh di Tebu Ireng. Saya juga pernah istifadah sama Mbah Mun dan berkali-kali juga pakai kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kita harus bermadzhab? Saya beri contoh betapa bahayanya tidak bermadzhab. Misalnya begini, saya beri contoh yang gampang-gampang saja. Sholat itu kan madhep kiblat. Oke, madhep kiblat. Tapi kita tahu madhep kiblat itu apa? Ya mu'dhamu sholat.
Karena nanti kalau kena cangkem melek, lah nak sujud madem di. Untung sama atau mikir kan. Jadi baru makanya kadang kiai seneng wong goblok, mungkin nak diterangno ora mikir. Sajane sholat madhep kiblat ya pas ngadeg tok, lah pas rukuk mek sujud. Tapi baru kayak goblok do ora takok. Jadi goblok ku ya penting, mare ngenakno kiai lah. Jadi wong ora kantor. Mulane sampean nak takok, kiai ku kok kadang seneng santrine goblok timbang sing pinter, kowe ora rasane dadi kiai. Ruwet. Karena kena wong pinter iku ya rada repot. Nah, setiap bahasa itu mesti merujuk ke mu'zamul amri, tema utamanya. Sehingga Nabi kalau ngendikan ya al-hajju arafah. Apa haji itu tidak ada tawaf, apa haji itu tidak ada sa'i. Tapi kok Nabi ngendikan al-hajju arafah, mu'zamul haji arafah. Nah, bahasa-bahasa seperti itu andaikan orang nggak ngerti usul fikih terus maknanya al-hajju arafah, sementing wis ning arafah. Nah, iya. Itu kan yo ribet. Jadi intinya itu apapun teks yang Anda baca di Quran dan hadis itu pemaknaannya harus ikut ulah. Nah kalau sampean tanya, dalilnya apa Gus? Dalil yang paling saya mengenang dan tidak akan lupa ila yaumil qiyamah itu dawe Mbah Mun, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina walam yaqulillah sirataka. Harusnya kan tunjukkan kami jalan yang benar, jalanmu ya Allah. Enggak, tapi Allah ngendikan siratal ladzina an'amta alaihim. Mergo kowe ora iso niru Allah dhewe, kowe ora iso niru Allah, Allah ra mangan, Allah ra turu. Apa terusno Allah ora pengen dadi wali kota? Ya kan? Kamu tidak bisa, inna wa ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yanam. Allah tidak tidur, tidak makan. Kalau kamu makan, niru siapa? Niru makane wong soleh-soleh, niatnya taqwi alal ibadah. Kamu tidur, niru siapa? Niru orang-orang soleh. Enggak bisa niru Allah, Allah tidak tidur. Nah, berarti kalau kamu ingin benar, harus butuh sanad. Karena ketika Allah ngendikan siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dalil paling kuat betapa pentingnya sanad. Makanya sampai ada pepatah yang sangat mengancam tadi, manta alama bila sehin fasehuhu seto. Itu ancaman yang benar sekali karena betapa bahayanya orang misalnya hanya berdasar terjemah atau teks kemudian dia menyimpulkan hukum. Padahal lafadz ini adalah terjun bebas. Karena tadi lafadz itu jamek. Dia akan kemana saja yang masuk afrodnya kalau dalam ilmu usul fikih. Tapi nanti setelah ada momentum muqtadul hal itu baru proporsinya hanya sampai mana. Misalnya sampai lihat Syekh Nawawi Al-Bantani. Faktul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrik. Itu ayatnya akan ekstrim. Misalnya haitsu wajadtumuhum, kapan saja kamu menemukan mereka. Tapi sampai lihat di Syekh Nawawi. Al-musyrikin ayinna kisina khosotan, yang melanggar perjanjian. Atau al-muharibin, yang merangi kamu. Tidak semua orang musyrik kamu boleh kamu perangi. Karena ada musyrik-musyrik yang wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala. Lafadznya umum tapi harus proporsional. Kalau sampai contoh ini gak paham, tak kayak contoh yang paling mesti kayak paham. Nara paham kebangetan. Kamu kalau istri kamu sedang seneng-senengnya, gue sama sampean karep opo tak turuti. Opo wae? Jebule terusin, aku ben wayoh, Dik. Terus, yo ojo iku. Jare opo wae. Ya kan? Jadi semua lafadz ma min amin illa wa yukhassas. Tidak ada kata am kecuali yadkhuluhu takhsis. Kecuali ada takhsis. Misalnya kamu seneng sama istri, wes adik kemana-mana berdua. Kayak apa nak ngising berdua. Jadi lafadz-lafadz. Nah iya artinya kalau ada lafadz umum ning Quran hadis mesti ada mukhassis. Ma min amin illa wa yadkhuluhu takhsis. Sama seperti di tafsir Jalalain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak memasukkan yang mukhal. Tidak boleh ada pertanyaan gini. Ayak diruwahu ta'ala ayyud hibadatahul aliyah. Apa Allah mampu menghilangkan zatnya yang agung? Ya tidak boleh. Kudroh hanya tata Allah itu bilmum. Kinat. Tidak boleh kudroh ta'aluk sama moha. Apa Allah kuasa menjadikan 1 ditambah 1 itu 13? Ya Allah kok baca goblok. Tidak bisa. Kudroh itu hanya ta'aluk sama yang karena Allah ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir, wali kota ya iso dadi nabi, yo repot. Yo ora iso ditutup. Iku sebarang mukhal. Paham ini? Yo wis ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Nek pinter nganti ngono iku ahli sunnah wal jamaah. Mbon iki deal ya. Ya mbon, kalau tak maca kitab mbon niku sing ngono terus. Mungkin sing jawab jubire sosial perjanjian. Kan Nabi Musa niku adike Nabi Harun. Terus Nabi Musa dadi nabi ngajakno proposal kakake dadi nabi. Tapi tugasnya Jibril.
Nah, kalau Mas Sama ini pernah sepuh Mas Sama. Jadi ini game jadi mungkin sing jawab sampean tangklet, sing gampang teng kula, sing angel tengah sama. Karena kula ki pun kiai sing ma'ruf lah. Terus ora usah dites. Yang ngetes itu sing latihan kiai. Kalau niku pun melewati tes itu sudah. Sekamane pun lulus sak Indonesia. Ya setuju ya mungkin tangklet sama. Terus pun saniki mencolot mawon pun mukadimah sanate Basim nggih Basim nak teng Jawi riyen nggih masyhur nate ngaos Mbah Soleh Darat. Soleh Darat niku nggih menangi Sayyid Zaini. Tapi Basim menangi Mbah Soleh Darat itu Basim kecil sehingga beliau kados kemarin anak-anak sing menangi Mbah Mun dia menangi Mbah Mun di sarang tapi gak sempat ngaji karena mungkin masih ibtidak, Mbah Mun pun sepuh. Sebab itu Basim tidak pernah pakai sanad Ali langsung Mbah Soleh Darat. Tapi kalau Mbah Mahfud biasa pakai sanad lewat Mbah Soleh. Karena ketika beliau di Mbah Soleh Darat, niku pun ngaji khatam tafsir napa? Jalal. Makanya nggak boleh kalau dalam tradisi ilmu nggak boleh pakai sanad Ali tapi nggak punya kenangan. Jadi banyak kan anak-anak kemarin saya pun kelas 4 SD menangi Mbah Hamid. Tapi saya kan nggak bisa istifadah karena saya terlalu kecil. Saya tahu Mbah Hamid banyak dari bapak saya karena bapak saya sudah sepuh sering ketemu Mbah Hamid. Jadi sanad Ali itu punya sisi kelemahan biasanya mujarradur ru'yah hanya melihat. Makanya sahabat itu Amr bin Tufail itu akhiruman mata minas sahabat. Itu enggak dipakai riwayatnya karena kenangan mbek Nabi piye kok aku dijak bapak jamaah. Jadi mirsani Nabi tapi tidak punya kenangan sami aminan Nabi. Makanya sanad itu bagus nazil. Nazil itu jumlah ke Rasulullah besar banyak tapi lewat orang-orang yang talaki mulazamah, ketemu orang-orang yang mulazam. Jadi mendingan sampai Rasulullah lama tapi lewat orang-orang yang mulazamah. Sehingga sanadnya Mbah Mun misalnya paling suka ya lewat Mbah Karim. Mbah Karim itu lama sekali di Mbah Hashim, di Mbah Syekhona Khalil. Kila itu 20 tahun, Mbah Kila 30, khilafnya itu 20 ke atas. Enggak ada yang 20 versus 2 tahun. Kalau sampean ziarah tok walen Mbah Khalil. Gue pendak banyak karep maksudnya. Nah itu iya kalau ziarah yang ingin ngaji itu bawa kitabnya dulu. Setelah paham terus kitab itu dibawa. Itu baru ziarah betul itu. Jadi sanad itu kadang-kadang sering bagus yang nazil. Nazil itu lama tapi kredibel. Lah Imam Syafi'i termasuk fanatik sanad nazil. Beliau itu sering ngendikan an Ibnu Umar an Rasulillah. An Abdillah bin Abbas an Ubay bin Ka'ab an Rasulillah. Kenapa muter-muter begitu? Padahal Abdullah bin Abbas juga sahabat. Tapi beliau sahabat pas itu kecil. Sehingga kenangan dididik Nabi langsung itu tidak banyak. Sehingga kalau ada ilmu banyak, beliau sebetulnya lewat Ubay bin Ka'ab atau lewat Umar bin Khattab. Masyhur itu di sanad Sab'ah. Misalnya Abdullah bin Sa'ib dari Abdullah bin Abbas misalnya masih dari Ubay bin Ka'ab. Sama seperti santri sarang sendiri yang menangi Mbah Mun, banyak yang ngaji mahali lewat saya. Akhirnya ke Mbah Mun lewat saya, padahal dia menangi Mbah Mun. Tapi kan dia tidak ngaji mahali karena pas itu masih kecil. Paham ya? Terus sana tuh aja mentang-mentang ketemu Mbah Hamid, terus koyo-koyo ilmumu setingkat wong sing belum ketemu Mbah Hamid itu Mbah Hamid lewat ngendikan terus aku muridnya Mbah Hamid. Insya Allah nganggo syafaat cukup, tapi nganggo ngiyai ini. Jadi udah jelas nganggo syafaat cekap lah. Tapi nganggo ngiyai buatan. Terus ini supaya sampean kertas sana. Ya kalau was yes, ini yang tentang aturan bermadzhab sebagaimana yang ditanyakan tadi. Halaman 28 ya. Ini sing Allah madadiyah hakikat Allah diniyah. Nah, karena akhirnya kan sebenarnya Allah madadiyah nanti berakhir Allah diniyah. Kalau dimulai dari gak bermadzhab, lama-lama tidak beragama. Ya kan? Nah ya sekuler kan akhirnya ya dimulai dari Allah madadiyah, lama-lama Allah diniyah. Ya jadi jelas tadi ya, jadi dimulai apa? Sanad. Di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim 28. Jubir takut jubir. Fi bayani wujubit taklid liman laisa lahu ahliyatun istihad. Orang wajib ikut bagi yang tidak berkemampuan istihad. Wajib taklid, wajib ikut.
Yajibu inda jumhuril ulama al-muhaqqiqin ala kulli man laisa lahu ahliyatul istihad al-mutlaq wa in kana qad hasala ba'dul ulumi al-mu'tabarati fil istihad apa taqlidu qaulil mustahidin wal akhdhu bi fatwahum liyakhruja an uhdati taklif bi taqlidi ayyihim sya'a liqauli ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan istihad itu dalam setiap fatwa harus tanya mujtahid. Lah tanya itu artinya wajib ikut. Kalau diwajibkan tanya kan berarti butuh jawaban. Apa artinya ada jawaban kalau dia tidak mau ikut? Fa'u jabat su'ala ala man lam ya'dalik. Allah mewajibkan tanya bagi yang tidak tahu itu. Wadhalika taqlidun li alimin wa huwa amun li kullil mukhatabin. Terus wajibu ayakuna aman fi su'al an kulli ma la yu'lamu lil isma' ala anal amal lam tazal fi zamani sahabah wa tabi'in. Nah, ini yang unik dari Mbah Hasyim. Beliau ngendikan zaman sahabat pun banyak yang awam. Karena sahabat yang baru Islam sehari, 2 hari, banyak sahabat juga yang punya kultur tertentu, tahu-tahu Islam, belum tahu kultur yang Islami. Sehingga orang awam mulai zaman sahabat juga banyak. Sama tak cerita nih, sahabat itu yo kadang lucu. Jadi sholat itu pas sholat itu kenalan. Jenengan tiang putih, kalau tiang lekok misalnya. Ya cara saiki yo nyuwun nomor WA. Jadi itu kenalan. Sampai akhirnya Allah nurunaken wa qumu lillahi qanit. Ya piye adat di kampung kalau ketemu orang enggak kenal kan kenalan. Jadi pas sholat jamaah jejer wong yang enggak kenal ya kenalan. Islam. Akhirnya Allah nurono wa qumu lillahi. Makanya kenangannya sahabat. Fa wa ma wajadtu mualliman sana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa man taharani wala kadza wa kadza. Inna ma qala li inna hadhihi salatun. La yasuhu fiha kalamun adamiyyun. Nabi ku cek pinter nak ngandani wong. Setelah orang itu kenalan, setelah sholat digandeng mek Nabi. Jong iki sholat iku munajat. Yo nak munajat omongane mbek pangerane ora usah mbek wong. Jadi sholat itu momentum jagongane mbek pangeran. Tak jagongan mbek Allah wae ora usah mbek wong. Jadi orang nyentak, batal sholatmu. Oh, baleni Nabi mboten, Nabi santai mawon. Inna hadi sholat munajat, iki sholat itu munajat. Munajat mbek pangeran. Makanya kalau sholat omong-omongane mbek pangeran ae ora usah mbek manusia. Makanya si sahabat tadi terus kenang saya tidak menemukan pengajar sebaik Rasulullah karena cara menyampaikan tidak lewat bentak, tidak lewat marah tapi ngandani seperti. Jadi ya dulu sahabat ya biasa, sholat terus kenalan ya biasa. Karena qoribu ahdin bil ketika ada tayamum, mereka juga agak ngerti tayamum itu hanya cukup wajah dan yaden. Ada yang yatamar roham guluk-guluk gitu. Karena dikira kayak mandi, kalau mandi junub harus rata, tayamum juga harus rata. Jadi sampai anak orang fahaman, itu kancane gak kata, riyen sahabat gak kata sahabat. Mulane kula nu kadang dadi wong pinter yo gedhen. Mergo kula bolak-balik pinter. Wong goblok ku yo pinter. Karena saya nyontok. Ngaji tafsir ku angel. Nggih dari bareng angel iku pinter. Berarti wong bodoh iku pinter. Karena nggih dari barang. Jadi saya ulang lagi kan, ngaji itu angel apa enggak? Angel. Nggih dari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok iku pinter. Maka berbahagialah yang goblok karena hakikate pinter. Tapi saya tidak mau pinter yang jenis ini saya. Ya kan mikir negara itu ruwet. Ya kan ngedari barang ruwet berarti pinter. Tapi tidak usah teruskan, sing nantang ruwet berarti. Jadi mungkin di situ ada pepatah semua ada hikmahnya itu di sini. Lho dadi wong alim ora susah sebuti. Sinau wis wangel, nak keliru kepleset dibuli wong akeh. Ora. Wis ngono nak wis alim alamah, pengikute ini njuk syafaat. Lho kula nate diceritani bapak-bapak kula, Mbah Hamid Abai Idris ini nate nangis, nate muwun. Karena banyak orang salam templek, banyak orang ngasih, banyak orang hormat. Kata beliau, Nur, aku soleh-solehku dhewe go golek ridane Allah, kok diwales donya. Mesti diwales donya itu kemudian banyak orang memberi uang. Tapi karena Mbah Hamid wali betul, artinya uang itu dikasih-kasihkan orang. Jadi wali lomo itu sakjane ya rontok moh dosa ya. Karena enggak ingin kompensasi kesolehannya menjadi
duniawi. Makanya syaratnya wali itu kudu lomo. Karena kalau untuk diri sendiri berarti kan hadun nafs. Makanya kenapa ini sirinya ini baru ini saya buka siri saya kan ada Pak Dedris. Saya tuh kalau mulang bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara saya tobat. Saya istighfar tuh nggak ngefek. Tobatnya wong alim iku nak dosane kitmanul ilmi tobatnya ya mulang. Berarti aku nak pas mulang lebur dosa. Makanya saya kalau mulang tuh bahagia. Jadi sampean tak anggap perangkat penghilang dosa. Lu ra iso wong alim gak mulang terus sampean istighfar gak bisa. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Tobatnya orang alim harus wa bayanu. Memberi penjel. Gak bisa istighfar. Makanya saya kalau ngajar tuh bahagia sekali. Karena itu satu-satunya cara ngilangi dosa. Kok pejabat lunga kan untuk SPJ Pak ya. Satu-satunya untuk uang legal ya nak ana cara lunga SPJ. Wong alim ya gitu, sama sebenarnya pola sosial itu sama. Ini buatan guyon ini tenang. Kenapa kalau saya ngajar tuh bahagia sekali? Karena itu cara saya untuk menghilangkan dosa. Dosa kitmanul ilm. Makanya semua ulama kalau ngajar tuh bahagia sekali. Yang ngajar tidak harus seperti ini ya, kayak Pak Hamid lewat akwal, ada yang ngajar lewat akwal, ada yang ngajar lewat mauidhah, tapi semua perangkat itu untuk tabyin, untuk memberi penjelas. Dulu Pak Hamid itu kan punya mercy, uangnya banyak dan semua orang menghormati. Ada orang agak drengki, agak iskal, itu jare wali kok nikmati dunia. Singkat cerita orang ini dijak naik mercy-nya Pak Hamid, disuruh megang gelas, Pak Hamid, masyhur cerita itu, megang gelas penuh air. Kata Pak Hamid, ini pegang nggak oleh kocak, engkau melaku-melaku be aku, naik mercy, kursinya juga longgar, gak dosoan. Muter-muter Pasuruan, terus Pak Hamid tanya, enak versi saya, enak sepunti ora kober, jogo gelas ben boten kocak. Jare Pak Hamid, ya semono iku hubunganku mbek Allah, sing tak jaga iku ridane Allah ning aku iku wis ora roh donya. Ya kayak kamu naik Mercy, tapi fokus jaga gelas air. Jadi wali-wali itu untuk duniawi itu sudah tidak ngefek karena punya masyhul, punya syagil. Ya seperti saya itu kata orang banyak itu, misalnya ya, saya kata orang banyak itu terkenal, saya tidak tahu terkenal pada tidak tahu. Yang saya jaga hubungan Allah dengan saya, kalau saya betul orang alim harus mulang, kalau saya betul orang bodoh harus ngaji. Tapi ngaji bek sampean kan berat. Ngaji bek kesimpul kan ya lucu. Misalnya PP aku ngaku goblok tawadhu terus gawe ikhya Gus ulang. Iku kan wong yo lucu kan. Sajane kula lagi kepengin tawadhu. Lah naburan kula tak butuh ikhya Gus ta teng jenengan. Akhirnya pilihannya kan loro, ngaku alim wajib mulang, nah ngaku bodoh kudu ngaji. Kalau boten sombong misalnya kiai latihan terus kalau betul ikhya sing mriyang kiai ini nembuk kulane. Saake kan? Saake no misalnya sengaji kula niate kula tawaduk terus kiai ini terus meriang. Ngaji ra ono sing gaji wae dadak meriang perkara sing ngaji. Sampeyan tak critani Zakaria Al-Ansori nganti alime ngoten mergo mangkel. Dadi mangkel ya ono sing barokah. Dekne di guru jenenge Ibnu Hajar Al-Asqalani sing aran Fathul Bari iku gelare ya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lu kerenge ra karuan nak ngaji. Dekne bar wis alim dhe murid jenenge Ibnu Hajar Al-Haytami. Alim. Ngaji dekne wis alim. Dadi nak ngamuk gerutu. Wah semane zaman aku ngaji yo kangelan. Kok nak maca salah diwamuk. Saiki dadi kiai yo kangelan sinau. Kok nak salah konangan muridku sing alim yo. Dadi ora kok berseneng saya Zakaria Al-Ansori. Mulane ketika ditanya, "Syekh, kenapa jenengan sealim itu?" Dukik tu bena hajaro ini, aku digebek watu loro. Mergo nek ape ngaji yo kudu sinau, ape mulang yo kudu sinau. Lah nek muridé goblok kabeh kan seneng. Bodohan-bodoni wis santai. Ngawur-ngawur sithik. Artinya ngene loh, siapapun yang merasa alim, dia sebaiknya ndak usah ngaji, itu boten tawadhu, itu ganggu. Mpun ngono itu. Mun iki deal ya. Mun ngajari lek-lek mawon boten usah koyo ya mempertahankan ahli sunnah apa? Jangan biasa. Bahwa inna hadza dina matinun fa'ughilu fihi birifqin. Agama ini sudah kokoh, sudah mantap. Kamu ndak usah berlebih. Kamu ndak usah berlebihan kampanye 1 tambah 1 2 karena sudah mantap. Pun santai mawon. Ya santai mawon pun ngaten. Terus wa yattabi'unahum fil ahkam tas fa innahum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalil.
Karena yang tanya orang awam ya cukup dijawab, tidak menyebut dalil. Nah sekarang yang awam pun nak dijawab kiai, ada hadisnya enggak? Definisi hadis roh takok. Kadang itu tanya, itu hadisnya sahih mbak enggak? Tak tanya, hadis itu apa? Aneh-aneh yang saya ribet. Kalau sampean tanya, berarti nanti yang tanya juga termasuk orang yang bikin ribet. Sajane wong takok itu rugi loh. Nak takok khas wong alim kok goblok kok takok. Nak kowe bodoh kok diduduh-dudono. Lo pernah loh. Gus Zofur pernah seminar tadi di Kalimantan, Sulawesi itu banser Gus Ibu. Banser semangat. Itu setiap seminar NU kan mesti tentang Mbah Hasim. Itu ada yang tanya, Mbah Hasim itu siapa? Orang acara NU orang tanya Mbah Hasim itu siapa? Iya, kaget kan. Nanti jangan-jangan sama tanya, mazhab itu apa? Banyak orang yang tanya. Mantel-mantel, Mbah Hamid itu wali itu apa? Padahal wali kota repot. Jadi orang tanya itu kadang ribet. Loh Kanjeng Nabi kena wong awam ya cara Jawa kaku ati. Entah kok Allah itu kadang yo piye. Ya Muhammad, oke kamu punya Tuhan sendiri. Tapi Tuhanmu itu apa? Min dhahabin au nukhasin au khosyabin au hajarin. Karena mereka orang awam. Taunya yang dipertuhan itu ya benda. Sehingga mereka tanya, oke Muhammad kamu punya Tuhan lalu min dhahabin apa fiddatin apa khosyabin apa hajarin. Sampai akhirnya turun kul huwallahu. Maka penanya itu harus hati-hati ya. Kemungkinannya dua tadi. Kalau kamu orang pinter, wong pinter kok takok. Nah aku yang bodoh kok diduduh-duduh. Ini untuk ben kok sing takok ora ono. Lah nak ngetes, wong drengki berarti ya. Kalau niatnya ngetes berarti napa? Drengki. Boten rileks mawon niki kalian Pak De kula kalian keluarga niki. Boten antar sing santai mawon. Tapi mesti ngoten ning. Fakana isma'an ala tibail ami lil mustahid wali anna fahmal ami minal kitab was sunnah saqitun an haizil i'tibar. Jadi orang awam apapun memahaminya Quran itu tidak dianggap. Bukan berarti kita ada ngergani orang awam ndak, memang ya enggak tahu. Bukan kita ada ngergani orang awam ya memang tidak nopo. Tidak tahu. Iya atau belum tahu. Pokoknya memang ngeri. Kalau kita dengarin ngeri. Ya misalnya apa saja lah pertanyaan orang awam itu kan tentang agama, saya ulang lagi tentang agama itu enggak ya apa ganggu atau apa itu pertanyaannya apalagi kesimpulannya tanya saja ganggu apalagi mau takut ketok gobloke mau pernah nyimpul kan itu sureng gitu ya kayak tadi saya beri contoh kita kembali ke Quran dan hadis kata kembali itu kan setelah kemana-mana memangnya kita pernah kemana. Mulai kita Islam ya pegangannya Quran. Kok kita diajak kembali memangnya kita pernah ke mana? Iya. Kata kembali saja sudah masalah kan. Di mana-mana kata kembali itu sudah kelayaban kemana-mana. Terus diajak. Kita mulai kecil ya pegangannya Quran. Tidak pernah kemana. Tidak kembali. Ya kembali kemana kan. Enggak ini kalau model mantek ini kan. Ya nggak usah kembali ya. Memang kita tidak pernah kemana-mana. Ya kan. Sederhana kan? Sudah kamu sekarang kembali apa sudah di situ? Jadi sederhana sebenarnya ngaji itu gampang. Ilam yuwafiq afhama ulama ahlil haq al-akabir al-akhyar. Di sini disebut al-akabir al-akhyar. Ketika Mbah Hamid terkenal, Mbah Mun terkenal, Mbah Hasim terkenal itu penting, itu rencana Allah. Supaya orang kalau terkenal itu barokahnya itu diuji oleh publik. Jadi terkenal itu tidak perlu kamu hasuti. Kalau Allah menghendaki supaya ada konsensus karena ulama ini butuh ijma'. Jadi enak anak wali yang terkenal dibanding wali versi-versinan. Paham ya? Ana wong misale nyuwun sewu rambutnya gondrong ning dhuwur gunung, ora tahu ketemu wong. Terus jare murid iku sing mulang langsung Sunan Kali Joko, tongkate Kali Joko, klambine Antakusuma. Sing ngakoni mung wong loro. Wes wong loro oleh muni ngene, enggak semua orang tahu kalau dia wali. Waduh, ribet. Itu enggak boleh jadi pegangan di antara syaratnya pegangan itu asyura wal akabir harus punya status besar. Karena ini lewat diuji. Berapa orang yang diceritakan meragukan kewalian Mbah Hamid, tapi gara-gara ngalami kasfud domair, apa yang ada di hatinya dibuka Mbah Hamid, akhirnya ikrar. Enaknya wali terkenal kan ada proses pengujian kan. Nah wali dhuwur gunung muridé mok loro jek bangga orang geruwong. Sing mesti kalimatnya orang geruwong orang geruwong kebodhon koyo kowe. Itu kan kayak bakul jamu.
Kue tok saya tak kayak rego diskon lainnya. Enggak. Tiap ketemu orang, kamu saja yang tak kasih harga segini enggak. Sebetulnya kalimat pasti kue tok sing kebodhon. Nah, makanya butuh transparansi. Itu tidak hanya di birokrasi, tidak hanya di dunia ulama. Semuanya butuh transparan supaya diuji. Makanya di sini Mbah Hashim ngendikan ulama ahlil haq al-akabir al-akhir. Maka syarat jadi nabi pun harus ada gunjingan dulu. Enggak boleh nabi enggak terkenal, harus terkenal. Sebelum dia lahir jadi gunjingan di Bukhairah, di Nasturo. Jadi komunitas di Syam semuanya gunjingan nabi akhir zaman dengan definisi yang dimiliki masing-masing. Jika semua orang tuh ingin, itu dari mana? Orang mana? Terus kriterianya kayak apa? Sampai Khadijah, karena beliau punya paman yang ahli Injil, namanya Warokoh, tanya Nabi akhir zaman tuh begini-begini, definisinya begini-begini. Kalau nggak terkenal, tahu-tahu muncul, nerangno definisi Nabi, wes kangelan sampai. Jadi terkenal itu kalau fillah walillah itu baik, asal nggak karena hadun nafsi. Saya beri contoh ya, contoh kecil. Ini sekaligus Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang imannya itu terlambat, namanya Ka'bul Ahbar. Banyak orang yang kebetulan nasibnya baik kayak Sayyidah Khadijah. Yang dia baca dari paman-pamannya, Nabi akhir zaman tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahai. Fajrul jabini lailiyud dawat. Kebetulan yang dibaca itu. Karena yang dibaca itu dia nyuruh Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Coba kamu ikut dagang Muhammad, semua yang kamu lihat ceritakan ke saya. Setelah ikut di Syam itu ya sekarang termasuk Lebanon, Syria ya, Jordan. Pokoknya semua kawasan situ dulu namanya apa? Syam. Karena itu yang persisnya itu entah mana, tapi ada yang bilang termasuk ya Palestina, Israel. Pokoknya semua situ dulu namanya apa? Syam. Nah, dulu ada tertentu dibilang Arifah, dibilang apa, tapi itu semuanya dulu namanya Syam. Ada pohon yang kalau ada Nabi itu reaksi. Nabi itu nggak boleh mikir, dia nggak boleh tahu. Jadi Nabi itu misalnya matahari dari barat, beliau ya tetap saja duduk di arah barat. Nggak mikir kalau ke arah barat itu ketemper matahari itu nggak mikir. Memang syaratnya Nabi itu nggak boleh mikir. Memang dekat Allah sehingga semuanya, ya memang begitu. Makun tata drimal kita bualal iman. Kalau Nabi mikir kok tak adik, jumpapanku kapan ya? Supaya diarani Nabi carane piye. Makanya Nabi itu harus ummi. Ummi itu tidak tahu apa-apa. Tapi di bab Nabi itu sifatu madkhin, bukan sifatu dzammin. Kalau kamu ummi kan sifatu dzammin. Kalau kamu goblok, goblok betulan itu. Kalau Nabi harus layak rok wala yaktub. Karena dengan gitu orisinal. Loh Nabi kok iso mikir, akan orang kan curiga, cari momentum yang pas dia ngaku Nabi. Nabi itu harus ummi. Layak rok wala yaktub. Makanya orang kadang salah paham. Wong Nabi gak tahu kok dia tahu. Untuk Nabi itu beda. Nggak tahu itu sifatu madkhid. Jelas disebut di Quran makun tadri mal kitabu walal iman. Wa ma kunta tarju ayul qa ilaikal kitab. Nabi enggak pernah berharap jadi nabi, itu enggak pernah. Enggak boleh Nabi kok berharap jadi nabi terus ambisi, enggak boleh. Makanya enggak boleh kamu daftar wali kok ambisi, enggak boleh. Coba ini kuotanya banyak yang kosong ya sudahlah dipaksa-paksa. Ya jalur tuh fakir sabar ya bisa. Bodoh sabar ya bisa. Yang paling susah itu jalur alim wirai zuhud, itu berat. Jalur fikir aja kan sudah dapat fikirnya, tinggal dapat sabarnya. Akhirnya karena itu sudah jadi gunjingan, ini barokahnya terkenal, sudah jadi gunjingan. Maisarah ditanya, ketika Nabi duduk misalnya matahari dari barat, Nabi duduknya itu di barat pohon. Nah, pohonnya yang menyesuaikan diri. Jadi pohonnya itu ales itu merubah dirinya ben iso ngiyupi. Nah, justru itu terus Rohib Bukhairah itu wah, ndak akan alam memperlakukan seperti itu kecuali dengan Nabi. Nabi juga agak minta ada ghamamah yang tudilhun, ndak ya jalan aja. Dan tudilul ghamamah itu batasnya hanya sekian meter. Kalau semuanya mendung dikira semuanya dapat mendung. Ya hanya pas arah Nabi supaya kelihatan itu demi Nabi. Makanya terus Maisarah ketika datang ditanya. Oh iya bener, itu berarti Muhammad itu Nabi. Pas itu Nabi umur 20 tahun. Ya bareng ngoten mboten enten alamat malih. Mulai Khadijah mulai ragu. Duh, bojoku sudah jadi nabi ta ora? Nah, setelah umur 40 tahun, ini bukti kalau Nabi itu tidak tahu. Beliau mulai tertarik tahandus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril itu dikira malakul mauti. Kagetnya bukan main. Tidak boleh Nabi kok kedatangan Jibril tak enteni. Aku jadi orang biasa.
Jadi orang biasa aku bosen. Kapan dilantik? Itu nggak boleh, Nabi nggak boleh, begitu nggak boleh. Jadi Nabi kaget itu malah bener gitu. Makanya baru ketemu Jibril yang diluari dia. Yarjufu fuadu, kaget. Bilang ke Khadijah, Zamiluni. Kalau orang kan umumnya kan seneng. Bila santai di suya udah diok awam guys bos. Tidak ada seperti itu. Clear nih guys, benten. Jadi Nabi itu nggak tahu. Makanya wahyu disebut fuj'ah, kaget. Dan Nabi kaget karena dianggap itu malakul maut. Wes bareng minta zamiluni itu sama Khadijah dikemuli terus cerita. Saat tadi ditemuin gini-gini saya kaget takut. Sayyidah Khadijah yang seneng karena dia pernah ragu 15 tahun. Tahu alamat kan umur Nabi 25, dapat Nabi 40. Sewenangnya bukan main, absyir katanya. Kamu harus seneng. Fa wala yuzika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa takridhoifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Sewenang Khadijah. Lo coba sepinter itu kalau dia agak belajar dulu tidak bisa. Kenapa bisa belajar? Karena sudah terkenal akan ada Nabi akhir zaman. Akhirnya dikomunikasikan sama Waraqah bin Naufal paginya, ayo besok ikut ke Waraqah bin Naufal, ke paman saya. Itu di kitab Bukhari ada redaksi wakana nasroniyah. Kot wakana kot tanah sorofil jahiliyah. Wayak tubuh bil injil wayak tubuh minal injil bil ibroniyah. Masya Allah ayak tubuh. Dia itu penginjil dan dia menguasai bahasa nopo ibron. Makanya komentar beliau tidak Jibril tapi hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dia enggak bilang Jibril, masih pakai bahasa Ibrani. Hadan namus alladzi ja'a bi Musa. Dan syaratnya Nabi kudu diusir. Nah, ini yang agak berat. Tapi ya barokah, semua orang yang diusir kaya Nabi. Padahal diusirmu kok mertua kok ngentekno donyane. Diusir kok mertua ngentekno donyane jare. Ketika Waraqah bin Naufal itu sudah ngakui kalau Muhammad ini nabi. Niku ngendikane lucu. Ya letani fi hajat an khina akhrajaka qaumuk. Aku sayang wis tuwek, cung umpama ijek kuat ngono. Andaikan saya nanti masih kuat, itu saya ingin bela kamu. La'an suron naka nasron mu'azzaron. Saya pasti membela kamu mati-matian. Nabi ya boten ngerti, lagi-lagi tidak ngerti. Tapi saya ulang lagi, tidak ngerti yang sifatu madkhid. Nabi ngendikan awamu khrijiyahum. Kalau kiai-kiai sarang, ya maknane itu khobar muqaddam mubtada awamu khrijiyah ana ta iku wong sing ngetono ingsun hum te kaumi. Saya ini Quraisy. Saya ini terpandang, keluarga saya orang terhormat. Masa iya kaum saya ngusir? Kan nggak kebayang ya, misalnya Gus Ahmad diusir wong Pasuruan, Putu Mbah Hamid. Orang-orang terhormat kan nggak kebayang. Terus. Makanya Rasulullah itu juga GR. Masa iya saya ini anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muthalib, orang terpandang kok di... Tapi Waraqah bin Naufal ngendikan, "Cung, aku wis tuwek, sayang saya tidak menangi kamu ketika kamu diusir." Lu coba kalau itu nggak ada bukunya, nggak ada referensinya kan nggak tahu. Nabi Muhammad protes, awamu khrijiyahum, masa saya ngalami diusir? Terus beliau ngendikan, tidak ada orang yang seperti kamu illa udia, kecuali dimusuhi. Wa iyyudrikni yaumuk ansurka nasron mu'azzaron. Andai kan saya menangi itu, pasti kamu saya bela. Ternyata akhirnya Nabi diusir. Dan itu Waraqah tahu, Khadijah tahu. Maka menurut pakar-pakar tarikh, andai kan kita secara ngawur, secara objektif, kadang objektif yo ngawur, mereka terus gak sopan. Kadang objektif ya ono ngawur yang mergo terus gak sopan. Awaluman amanah mutlakon itu pilihannya kalau tidak Khadijah itu Waraqah. Enggak mungkin Abu Bakar kalau kita boleh ngelamak, boleh ngawur sidik-sidik. Karena pertama yang diceritani beliau Nabi itu Khadijah. Berarti awaluman amanah harusnya Khadijah karena pertama yang tapi pertanyaannya dibalik. Khadijah pas iman itu rodok-rodok mamang sebelum terkonfirmasi dengan Waraqah. Jangan-jangan Waraqah. Nah, terus akhirnya di kitab-kitab dibak berjanji supaya ngikuti adat-adat ulama, ya ngikuti adat-adat madzhabuna semua. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Haris. Karena ahli sunnah wal jamaah itu gak kepengen objektif tapi ngelamak. Lho mumpung awaluman amanah mutlakon kok ono skor. Makanya sekarang di pejabat juga mulai usum kan. Pemimpin umum, pimpinan. Mereka kadang sing wakil itu rodok izin jadi wakil itu. Supaya terhormat semuanya disebut apa? Pimpinan. Iya, ketua umum terus ketua. Itu sudah mulai berperadaban. Jadi ini cerita ya. Makanya kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah itu nyebutnya itu awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa
Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisa. Andai kan pertanyaannya agak objektif, yang mutlakon siapa? Dari sekian pemenang, yang pemenang sejati siapa? Mesti debatnya tuh antara Khadijah dan Waroka. Tapi gue niku objektif sing ora bener. Susah nggak hukum adab ya rasa kecangkeman. Akhirnya data tadi awal man amanah tapi dari kelompok rijal, dari kelompok nisa. Tapi secara logika, wong pertama yang diceritani Khadijah dan ketika Nabi umur 25 nganti direwangi wong permaisaroh ya karena sudah. Nah, tapi kalau itu dipakai, jangan-jangan Bukhairah, alah panjang lagi kan? Jangan-jangan Nas Turo, ya mungkin. Buktinya orang Raja Habasyah ketika dia dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, dia langsung iman. Inna hadza wa ma nazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan yang dibawa Musa itu dari mata air yang sama, dari sumber yang sama. Kemudian dia juga iman. Daripada geger-geger ngono ora usah ngono, ana minar rijal, minan nisa, minas sibyan, minal mawali. Jadi ahli sunnah itu ulama yang nggak suka objektif kalau itu punya akibat ngelama. Kerepotan. Corong Jawa itu kerepotan, ribet. Misalnya ono wali terkenal terus urip ning daerah tertentu. Tapi ning kono iku numpang iku lho, Karmen. Dhisik itu tanah sing tinggal tanahnya Parman. Wali kok numpang kan yo ora enak. Ya cerita ngono iku ya objektif nyatane tenan awal-awale. Tapi kono koyo wong drengki kan cerita gitu itu koyo. Jadi sebetulnya konstruksi nubuah itu panjang. Bahkan kalau di kitab Sirah Nabawiyah itu mulai Yaman kuno itu sudah ada diskusi Nabi akhir zaman. Ka'bul Akbar ini orang yang agak sembrono. Dia itu kitab yang dibaca itu Taurat dan dia masyhur itu kan Al-Hadis Susani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akbar saat terusnya ila sifron wahidan karena yaktimu wa idkhiluhus sunduk. Ka'bul Akbar itu menangi Kanjeng Nabi, tapi dia hanya punya dua data, maulidu bi Makkah wa hijratuhu bagi. Lah dia data yang dia baca wa sultanuhu bisyam. Sentral Islam nanti itu di Syam. Lah Ka'bul Akbar itu tidak menangi kemenangan Syam. Rasulullah itu tidak menangi kemenangan Syam. Sehingga cara dia data ini kurang satu. Makanya dia belum Islam. Ketika Umar radhiyallahu anhu membuka Syam, berarti sudah masuk wasultanuhu Syam. Baru Ka'bul Akbar masuk Islam karena menurut dia datanya adalah jenis data yang memasukkan wasultanuhu Syam. Tapi data yang di Khadijah cukup tudhilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Jadi yo ribet. Tapi saya ulang lagi, tapi syaratnya Nabi tetap layak rok walayak supaya nggak ada ingin pelantikan, nggak ingin jaga citra. Jadi Nabi nggak ada propos, nggak ada foto-foto. Ya sudah saya teruskan. Biar ngerti sama nanti kalau suatu saat sampai ngaji tafsir, kok ada ayat makun tatadri mal kitabu walal iman, wa makun tatarju ayyulqa ilaikal kitab. Biar tahu betapa Nabi ini ummi yang justru jaga tingkat orisinilitas. Jadi uminya Nabi itu biar orisinil, tidak terdikte oleh nafsu, oleh pikiran, oleh taktik, oleh strategi, tidak ada semua. Semuanya itu nubuah. Makanya madzhab Ahlussunnah apa? Walam takun nubuwatun muktasabah walau raqa fil khairi la aqobah balza kafadlu wa yu'tihi liman yasha ujallallahu wahibul minan. Jadi syaratnya Nabi itu nggak ada ikhtiar. Dan ketika dikasih juga nggak boleh tirakat dulu. Ya sudah alami saja. Lho Nabi teng Gua Hira niku mboten tirakat kok jenengan mute mboten nggih sangu bekal. Sehingga mboten rokokan. Ora kowe bekal terus ape tafakur go rokok sak wes. Sudah tutut delok langit jare tafakur. Wah ribet go kopi sak tremos, go mie sak kerdus mboten ngoten. Ya tahan Mas, wa tazawwad. Ya tazawwad itu betul napa? Bekal. Betul sah. Pun kula terusno nggih. Sing takok mun mboten wani Mbak Idris aman. Fa inna kullu mubtadi'in wa dhalin yafamu ahkamu al-batilah minal kitabi was sunnah. Awal dari kesesatan adalah orang langsung mengambil dari Quran dan sunnah, tidak ngikuti panduannya ulama. Kayak tadi, misalnya ngambil Quran tok wa antasma'u bainal ukhtain. Yang haram itu hanya jamu bainal ukhtain, yang lainnya ya enggak disebut di Quran, ya gendeng bareng. Walhal annahu la yuhni minal haqqi cara ngambil Quran tanpa ulama itu tidak bisa mendapatkan kebenaran sama sekali. Lah ini yang hebatnya Mbah Hasyim untuk solusi Indonesia. Wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin.
Tidak harus orang banyak itu ngikuti mazhab tertentu. Walawil tazama madhaban muayyanan kama madhabi Syafi'i rahimahullah la yajibu alaihi al-istimrar. Ketika sudah bermadhab Syafi'i tidak harus dia selalu Syafi'i. Bal yajuzu lawul intiqal ila ghairi madhabi. Dia boleh intiqalul madhab. Ini yang dipakai Mbah Mun, yang dipakai guru-guru kita. Dulu Kiai Hamid semuanya ya kalau ada kejadian biasanya juga intiqal apa? Madhab. Yang masyhur ya Imam Syafi'i mengatakan intiqadu wujuhil lamis wal malmus. Yang megang maupun yang dipegang batal. Oke, dalam kondisi normal seperti itu, tapi nanti setelah tawaf dong ikuti mazhab napa? Maliki bahwa menyentuh perempuan asal tidak syahwat itu ndak batal. Ada yang bilang wes pokoknya enggak batal. Catatan ndak syahwat kayaknya ada keberatan itu. Tapi itu artinya intikal. Masjid juga gitu. Saya sering ditanya orang, Mbak Idris itu masjid di kampung-kampung itu kan mau ditingkat. Bekas tanah itu, wong dikai ora gelem mergo tanah wakaf. Nah, agak dibuat ngelumbruk. Bekas bangunannya nek dirubono ngelumbruk. Dibuat ra oleh tanah wakaf, nak dibaro di situ ngelumbruk. Nah, itu kalau kita ada intikal mazhab Hanafi bahwa wakaf itu atiyatun mahdhah, enggak bisa. Akhirnya kalau saya ditanya, ya nek iku problem gak no cahaya yatim tak gak no imam masjid sing rodok diutang seneng didol lah. Dari kebaikan ke kebaikan yang lain. Karena keberadaan barang-barang bekas ini sudah doror, sudah ganggu, sudah tidak lagi maslahat. Ya, tapi seperti itu tetap intikal madhab. Karena kalau madhab Syafi'i itu kan wakaf la yubak, wala yuhab, wala yuros. Pusing kan? Pusing betul. Pusing. Makanya ya saran saya kalau ada masjid ismah rubah, ya kayunya yang layak dan di situ sudah mau dibangun masjid mewah, kasihkan madrasah atau musola. Kalau nggak bisa kasihkan fakir miskin. Tapi yang penting dari kebaikan menuju kebaikan yang berbeda. Lah ikutnya apa? Ya Hanafi. Karena yang lainnya la yubak wala yuros wala yuhab. Nah seperti itu kita harus. Begitu juga misalnya ada wong awam sholat. Sebelum pupune kena rokok kretek. Bar sholat lagi roh nak pupune kebuka sak bolongannya rokok. Itu harus intikal madzhab. Meskipun badal amal. Jadi misalnya nanti juga diterangkan di kitab ini. Ono wong awam, saya ulang lagi, ono wong awam bar nyaponi kandang ayam. Setelah sholat ke susu, ternyata di sini ada teleknya apa? Ayam. Nah, kalau dia disuruh iada kan keberatan. Murah potongan wali kan baleni sholat itu kan keberatan. Wong kiai dhewe nak kon iada keberatan apa meneh. Nah itu harus dibilangin. Sudah tidak usah iada tapi jangan ulang lagi. Ngikuti madzhab Imam Royani kalau Rasul Makul tohir, tapi baleni nih, tapi nak sakit amun baleni malih. Itu sudah biasa, jadi boleh intikal madzhab walau badal amal, meskipun setelah dilakukan kan dia intikal itu setelah amal. Nanti juga dibahas di sini, nanti tak teruskan. Ya jelas ya wala yajibu alal ami iltizamu madzhabin fi kulli hadisatin. Nah terus wal ami alladzi lam yakun lahu nazarun wastidlalun wa lam yaqra kitaban fi furil madzhab idza qala ana syafi'un lam yu'tabar hadza kadzalik bi mujarradil qaul. Wa qila idzal tazamal ami madzhaban muayyanan yalzamul istimrar alaihi li annahu itaqada annal madzhab alladzi intasaba ilaihi wal haq fa alail wafa bi mujabi tiqati. Tapi niku mboten populer. Lah niki. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Seorang muqallid boleh ngikuti madzhab selain imamnya dalam satu peristiwa tertentu. Falahu ayuqallida imaman fi sholati zuhri masalan wa yuqallidu imaman akhar fi sholatil asri. Lah terus beliau ngendikan wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah melakukan amal itu boleh. Falau sholla syafi'iyun dzanna sihhata sholatihi ala madhabi. Summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi. Falahu taqliduhu wa yaktafi bitilkas sholat. Enteng ya. Jadi misalnya saya Syafi'i goblok misalnya. Saya orang Syafi'i yang goblok. Berkeyakinan kalau sholat ono tletonge sapi itu batal. Gelalah bar sholat terbukti basarung saya ada teletong sapi. Berarti kan saya meyakini sholat saya tidak sah. Terus ketemu Mbak Idris, serapopo cara madzhab beliau. Lah ini saya nggak perlu iadah. Meskipun badal amal. Cocok ya? Buat ini dawe bahasa, buatan dawe itu. Lha mboten sampean arep percaya sinaune maknane nggih. Wong kula mun narik kula sinaune kok kitab ini. Gampang kan? Jadi taklid ba'dal amal itu
Boleh. Jadi misalnya ada Lego tanah wakaf yang maslahat. Kadang-kadang kan ada posisi masjid yang zaman Sunan siapa itu strategi, tahu-tahu kegeru zaman di situ tuh sangat nggak strategi sehingga ini mati masjid ini. Terus keputusan masyarakat situ masjid dipindah. Mau udah mau harus intikal madzhab Hanafi. Cuma jangan juga yang beli ini orang fasik atau menjadi tempat maksiat. Jangan misalnya dari masjid menjadi madrasah atau menjadi musola atau jadi rumahnya orang soleh. Pokoknya jangan ke adna. Kata Imam Subki boleh merubah wakaf syukur-syukur ila a'la. Sementing jangan ke maksiat. Karena mau dipertahankan sudah tidak mungkin. Misalnya tadi perkampungannya pindah. Orang sudah tidak ke situ. Terus barokah perubahan zaman Islam trennya ada di situ lagi itu kan ruwet. Nah, tanah ada titol misalnya terpaksa seperti itu, mau tidak mau. Kalau enggak dianggap melawan negara kan ribet. Nah, itu kalau enggak ada madzhab Hanafi yang anggap wakaf itu atiyatun mahdhab, dia di Mizan Kubro. Ya sudah terserah nazir yang sekarang masalahnya kayak apa. Itu kan banyak, saya tuh sampai bosen ditanya kiai-kiai kampung gitu. Rata-rata ya antara kiai kolot mbek kiai modern. Biasanya lazim, sing modern ra iso ngaji, pernahane perubahan. Sing iso ngaji ora pati luwes. Ribet ngadepi wong kotok sampai wong modern. Tapi enaknya masyarakat tuh kalau ada orang terkenal alim rada diwedeni, rada lumayan lah itu. Ya barokah itu kan nak takok sing jawab aku rada wedi. Jadi terkenal tidak untuk hadun nafsi tapi untuk mempersempit konflik. Jadi karena hukum ya, saya ulang lagi. Hukum itu kadang itu tidak objektif. Saya beri contoh ya, sama nggak usah tersinggung. Madzhab Syafi'i yang mengharuskan Jumatan orang 40, ya, itu juga dikritik oleh Fathul Mu'in. Tidak usah saya, Fathul Mu'in pun kritik. Kritiknya gini, kalau ada orang berpikiran harus iqamatul Jum'ah walau biduni arba'in harus diikuti. Bahwa kawiyun pendapat itu juga kuat, sebagaimana katanya Imam Bulkini. Orang yang latihan jadi kiai, yang latihan dakwah, syarat 40 itu aneh. Loh, kamu kan hidup di Pasuruan, sudah kota santri. Coba kalau kamu hidup di daerah Samin. Wong sing gelem Jumatan, wong 10 kok mbok syaratno 40. Jadi agama itu juga diuji di lapangan, jangan nuruti khayal ideal. Imam kudu macane fase ngene, wong sing dadi imam wong iku. Sing gelem ya wong iku. Isane ya mok ngene iku. Mbok yo wong ku mikir aja bayangno donya iku ideal. Zaman neng Mekah Nabi diuji wong kafir, neng Madinah diuji wong munafik. Padahal ditunggoni Sayyidul Khalqi. Iku pelajaran nak donya iki wis ngene iku ruwet. Dipimpin wong paling sempurna ya ono wae masalah. Pemene mbok pimpin kon, kowe wis masalah. Wis ora usah masyarakat kon dhewe wis masalah. Lho saya pernah ditanya. Terus orang yang tidak peneliti itu biasanya membayangkan enggak 40 itu orang di pedalaman Pasuruan, di Bromo, di Tengger, di daerah-daerah gitu. Itu juga keliru. Sebetulnya yang potensi enggak 40 malah Islam kota. Islam kota ngeten Mbak Idris, kalau kasus di Jogja, di Jakarta, saya sering ditanya orang-orang kaya itu. Gus, saya mau bikin Jumatan, tapi orangnya kayaknya 40. Orangnya paling 10 Gus, kalau enggak 20. Tapi nanti 3 minggu lagi, paling sudah 200. Itu pertanyaan Islam kota. Nah, karena saya lama di Jogja, juga banyak interaksi dengan orang-orang Jogja. Kasusnya itu gini, Mas Eful, kan ada perumahan elit. Pengembangan bikin perumahan elit. Itu kan yang langsung ada masjidnya, ada paket, ada masjidnya. Lah yang datang situ pemilik rumah tok. Ternyata orang elit ini hanya orang 20. Yang Jumatan 10, berarti hanya 10. Tapi nanti setelah 3 bulan, supirnya ikut, stafnya ikut. Cara Gus Ipul tukang buka pintu ikut. Aduh, wali kota muluk. Pintu ora gelem. Iki kudu ikut. Wah, akhirnya dia bilang, nanti Gus setelah 3 minggu, minimal 200 yang Jumatan. Loh, saya tanya, kok bisa? Ini supir saya belum ikut, ajudan saya ikut, tukang parkir belum ikut, tukang satpam belum ikut, tukang pintu gerbang belum. Ya aku ya, piro-piro Islam kota gelem Jumatan, sudah lah Jumatan saja meskipun 40. Sama lihat di kitab Tazkirun Nas, karangan seorang Habib itu kitab Tazkirun Nas. Cari di cari di semua kitab Madzhab Syafi'i, mesti ngendikan syarat arba'in itu syarat ideal. Karena ngendikan Imam Syafi'i, kalau orang 40 itu pasti salah satunya wali. Imam Syafi'i tidak menangis. Saya kumpul saya ulah kalau ini kira mesti ono wali nih. Iya kan? Imam Syafi'i gak menangi itu. Walau adanya wali. Dulu itu saking banyaknya orang wali, orang soleh. Tiap ada orang 40 pasti ada
Sekarang kalau orang ribuan pun ada jaminan kalau ada walinya. Kalaupun ada jalur istri juda, jalur fakir sabar, pun jalur-jalur itu. Nah itu kan kata siapa madhab Syafi'i itu absolut di ashabnya, tidak mesti juga. Karena di level lapangan, itu beda di level khayal ideal. Kalau khayal ideal inginnya imam yang terbaik. Paham ya? Afqahuhum yang paling ahli baca, afqahuhum yang paling ahli fikih, asanuhum yang paling senior. Terakhir malah berat lagi. Wa imamu qaumin wa hum tahiradun. Imami orang yang semuanya meneri. Lha apa pilkada apa dadi imam? Disurvei sih. Jadi misalnya saya dengan Gus Ipul, survei dulu. Waliul Amri menang di urusan Waliul Amri, berarti menang wali kota. Kalau Aklam kayaknya menang saya misalnya. Ribet kan? Akhirnya kan poinnya 1 banding. Nah, tinggal poin terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun, konsensus kan? Polling dulu. Polling dulu menang wali kota kan bisa bayar dulu. Kiai kan tidak bisa. Paling ngancam, cara milih saya neraka. Kan repot jadi. Tapi nyatanya ini cerita. Nyatanya di tradisi guru-guru kita tidak seperti banyak. Said Muhammad tuh terkenal, beliau juga sering jadi makmum. Banyak wali-wali top yang kalau sholat kersane jadi makmum. Yang jadi imam ya sering, jadi makmum ya sering. Akhirnya orang terus ya legowo saja, ya sendi sing gampang, tak usah repot. Karena syarat yang didhawuhna Nabi itu aqra'uhum afqahuhum itu syarat ideal. Tapi syarat saya shallu khalfa man qala la ilaha illallah. Nah ini pentingnya ngaji ini ya kembali ke ahli sunnah wal jamaah. Lah nek semacammu ngono, kowe ngaku ahli sunnah lah. Nah ora iso kecangkeman temen-temen ngaji ku yo angel. Paham ya, terus taklid bakal amal tubuh. Misalnya Ka'bah. Ka'bah juga gitu. Masyhur itu kemarin Mbah Mun sering duka. Tanya Mbah Idris, banyak lagi ya yang ngerti dukane Mbah Mun ketika kiblat mau diluruskan. Mbah Mun kan duka. Dukane karena nanti kalau kiblat diluruskan sesuai jam dalil atau sesuai yaum rosdil apa? Kiblat. Itu akan menjadi orang menyalahkan orang-orang dulu karena banyak masjid wali ketika dicek, dihitung lagi nggak pas. Akhirnya kalau kamu membenarkan itu nyalahkan wali. Tapi kalau anti teori itu kamu anti ilmiah, kan ya jadi repot. Terus saya termasuk orang yang dimintai pendapat, termasuk Gus Zofur sampai itu sama Suriah Jawa Tengah, Mbah Mun ngendikan, terus saya nyari takbir di Tafsir Munir, sampean cari di Fawalu wujuhakum Satral Masjidil Haram. Itu di situ kata Ibnu Abbas, Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Karena kalau Ka'bah kudu persis, mereka juga gak mikir. Yang ngomong-ngomong persis itu tak mikir, ya ora mikir. Begini gak mikirnya. Nggak, ini nyata. Ka'bah itu misalnya luasnya segini. Kan Ka'bah itu kan 16 kali 18 Gus Ibu. Terkenalnya Ka'bah itu 16 kali 18. Anggap saja 18 meter lah luasnya itu. Berarti semua masjid harus pas 18 meter. Ka'bah itu kan luasnya 18 meter. Berarti luas masjid maksimal harus 18 meter. Sekali masjid kamu 20 meter, yang ujung sana madep mana tuh? Mesle kan? Lah ya kan misalnya ini Ka'bah, ini tak contohkan di tengah. Ini Ka'bah. Terus kamu sholat di sini, berarti ya luasnya harus luas ini. Sekali kamu di sini, madep kiblat, kan nggak kena Ka'bah sama sekali. Kalau ingin berarti bentuk masjid harus cekung. Iya kan mau tidak mau. Kalau ingin ke titik ini semua masjid harus apa? Cekung. Lah itu pas itu Mbah Mun saking dukane ngendikan gini. Senengane bener Ka'bah. Rumangsamu sing wajib madhep Ka'bah iku mok wong salat tok. Wong mati wajib madhep Ka'bah iku keduki kabeh. Sampai ngerti sini saking dikane Mbah Mun. Memangnya yang wajib madhep kiblat itu hanya salat. Orang yang mati pun harus madhep Ka'bah. Keduun kabeh. Iku cek versi kaul qadim kabeh. Ya ini cerita aja gak usah dilebokno hati, tapi ini ilmu ya. Jadi sampean biar rileks. Jadi beragama itu yang rileks karena inna hadzina matinun. Agama ini sudah kuat. Mboten kuat seputih, ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas hebat. Ditunggoni sahabat yo mlaku. Ditunggoni wali songo sing wonge pinter-pinter yo mlaku. Lho ditunggoni mudin yo mlaku.
Ditunggoni kiai proposal yo melaku. Ditunggoni kiai sertifikasi yo. Nah, itu yang hebat bukan kiainya karena agama ini dijaga Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau kan dadi kiai khusuk teman-teman mboten purun. Rugi. Agama wis dijaga pangeran. Kalau khusuk ora khusuk bahkan saya jatuh sekalipun hadatin tetap mati. Yang jatuh paling seorang bukan hadatin. Mana kalau kiai swantes. Terus para bapak ngotot. Kiai tenanan goblok-goblok kiai. Kok sakit Pak? Lo inal huda wala apa tenanan suwe mulang. Suwe mulang. Mbah Mun ngandani saya juga gitu. Kowe nak mulang wis mulang ae, aja geman kepengin nginterno santri, demen kecewa. Wong kula mulang mulai dhisik nganti saiki sing goblok ya pancet goblok. Lah sing bakat pinter mboten kula ulang lah ya wis pinter. Lah ini terus prestasine kiai ning ndi ya ora roh. Ya ikhlas niku malah agar sekali gak ikhlas wis gak duwe prestasi. Jadi monggo matur kula niku agama iku wis matin itu kuat. Nggih ngoten niki cara kula niku pertanyaan sing mun disimpen wae terserah jenengan tapi wis kadung dipersiapno nggih satu saja supaya enggak ganggu keinginan. Nek kakean wau sakake sing takok Gus kemungkinane tadi. Gitu enggak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Pun nggih. Ada pertanyaan? Sudah dikunci oleh Gus Bahak tadi. Jadi yang banyak tanya harap hati-hati. Tapi monggo tetap ada yang mungkin mau tanya. Monggo satu. Oh itu yang di pojok juga. Oh satu aja. Monggo diparingi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu niki kula perwakilan saking ingkang juhala. Niku kan sampun disanjangi menawi tanglet niku berarti jahilun. Kenapa kok saya tetap berani untuk bertanya? Karena ada ungkapan idza zuharatil bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Berarti mukhalafahnya falyudhiril jahil jahlahu. Ngoten. Datase saya menampakkan kebodohan saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena bisa berbicara langsung tanglet datang Gus Bahak. Yang saya tanyakan adalah tadi ada penjelasan bahwa al-ami la yaltazimu madhaban muayyanan, bahwa orang awam itu tidak wajib mulazamah menetapi satu madhab. Kemudian tadi juga sempat dicontohkan seperti Imam Syafi'i al-lamis wal malmus niku membatalkan wudu, sedangkan yang di tawaf itu tidak batal. Ini yang sering terjadi itu adalah kadang kami sebagai suami-suami itu tidak sengaja menyentuh istri. Kemudian istri kita itu untuk mana? Nah, niki apakah dalam hal ini untuk intikal madhab kepada Imam Malik sudah bisa atau belum? Terima kasih ngoten mawon saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng itu Mas Fauzi. Ahmad Fauzi. Niki alumni nih kan. Orang bahagia. Ini tak jawab sampai jam 3 pagi ini. Itu kalau niatnya Mas Fauzi itu niat baik, ya tak kasih rukhsah nggak apa-apa. Kalau niatnya baik, tapi kayaknya enggak baik niat. Saya tak sedikit pamer ya, tapi pamer yang nggak sombong, pamer yang bahwa saya ini pamer yang halal. Ben Pak D Idris bangga lah, dia ponakan alim. Saya tuh sering ketemu santri Anwar itu gak ngetokno alim tak takoki. Kenapa kira ngetokno alimmu? Tawaduk Gus. Ya sakake Mbah Mun, mau kabeh murid ngaku goblok koyo kiai ini ra sukses saya. Dadi ngaku alimku ben Mbah Mun bangga dia murid alim. Sing ngaku alim bangga ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat sing alim. Jadi riyen tak teng Quran falam mata bayana lahu ya mesti qala a'lamu annahu ala kulli syai'in. Bar diulang pangeran muni la a'lam Gusti. Yo gak ngregani sing mulang. Dong yo. Jadi ngaku ngalim ora mesti sombong, mesti diulang pangeran iklam. Ya kowe dumuni a'la. Diulang muni iklam.
Ngapunten Gusti kula nu tiyang bodho. Lah sesuk ditakoki, kowe ora gak Muhammad kekasihku? Duka Gusti, kula tiyang bodho. Ribet. Nah, kembali ke tadi pertanyaan jenengan. Kenapa hanya orang awam yang wajib tidak wajib iltizamul madzhab? Karena kalau orang alim malah harus. Karena orang alim itu tahu kepastian proporsional hukum. Misalnya gini, tak beri contoh ya. Sahabat kafozirung ana tenan, awas kan ora paham. Warai dadi mujtahid mutlak. Mau contohnya tok tapi niru kitab-kitab. Mboten kura sing mujtahid mutlak tapi niru kitab-kitab. Aula mastumun nisa. Itu pikiran Imam Syafi'i itu naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, usul fikihnya Imam Syafi'i. Saya punya kitab saya punya kitab Musnadus Syafi'i. Semuanya saya pelajari. Beliau begitu yakin ketika Allah ngendikan aula mastumun nisa dari mulamasah bilyad. Bidalili naha Rasulullah an bai'il mulamasa. Jadi kalau baju sudah kamu pegang wajib kamu beli. Itu berarti yang dimaksud Allah itu sekedar megang perempuan itu batal. Sehingga beliau berpikiran kata lamsu di situ maknanya bukan jima tapi benar-benar megang. Itu satu. Kenapa istri itu membatalkan? Kalau itu memang benar adat NU. Maksudnya benar adat itu gini. Yang dikatakan mahram itu perempuan yang haram kamu nikah. Berarti megang ibu tidak batal, megang keponaan tidak batal karena haram kamu nikah. Lah istri itu orang yang halal kamu nikah. Berarti kategorinya ajnabiyah, orang lain. Makanya megang istri itu batal. Itu produk bener Fauzi. Jadi takut sampean kemungkinannya loro. Isin-isini baik. Terus wong ngono kok ora roh. Paham ya? Utawa mbagak ndak Mbak Idris cek tawaduke roh kok ibu ora roh. Jadi ini kemungkinannya dua. Ndak tahu saya nanti Gus Sama nafsirkan yang mana. Nah, bagi Ibnu Abbas ini dengerin ya. Kenapa kalau orang alim wajib ngikuti pikirannya sendiri? Ibnu Abbas nanti ngendikan inna wa ta'ala hayyun. Allah itu zat yang pemalu. Sehingga ndak pernah menyebutkan kata jima atau hubungan intim karena itu saru, kasar. Buktinya, ini yang punya pikiran awal mastumun nisa jima itu kan Ibnu Abbas pertama yang punya pikiran itu. Buktinya Allah Ta'ala ngendikan idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhun. Itu semua ulama menafsirkan min qabli an tujami'uhunna. Berhubung Allah itu pemalu, tapi dengan makna positif, lagi-lagi dengan makna positif, maka ngeredaksikan jima itu antamassuhunna. Berarti kata lamsu sama masu itu sama. Allah tuh malu vulgar ngendikan jima, diperhalus diredaksekno aula mastumun nisa. Nah, orang yang pikirannya terkonstruksi secara lugawi gini terus kon anut wong liya justru tidak boleh. Tapi kita baru kayak KB ilmu remang-remang malah boleh. Makanya orang kami itu malah bebas. Wong ra jelas wae. Paham ya? Jadi gampannya floating mas ngeten iki sampean partene ra jelas ora apa-apa. Ning PKB ora pengurus, ning Golkar ora pengurus, ning PDI ora malah bebas. Tapi nek ketua partai malah masalah kan? Karena kamu ngerti hitung-hitungannya nak pindah partai itu apa? Dong kira-kira seperti itu. Orang yang sudah berpikir kayak Ibnu Abbas tahu betul tingkat kesalahan pikirannya Imam Syafi'i. Yang berpikir kayak Imam Syafi'i tahu betul tingkat kesalahan logika tadi. Mergo semuanya an ilmin. Apa semuanya? Justru itu dia harus konsisten mengikuti pikirannya. Makanya disebut laisali alimin ayuqallida aliman akhar. Tapi kalau orang awam semuanya kan nggak ngerti persis ora roh. Kabeh remang. Ibarat dokter lah. Dia punya kepastian harus makan ini karena ini yang nggak mengandung gula. Misalnya kalau dia diabetes, saya harus makan ini. Nah, wong awam kan diabetes lah padha ora roe wae. Karwane nak kesemper ya iku sing dilarang kan. Nah, makanya itu sudah tahu ya. Jadi misalnya Rasulullah ketika ngendikan idza ata ahadukum ahlah. Itu maknanya idza jama'a ahadukum dari sekian tuh ada bukti kalau enggak ada kata kasar lah, istilahnya enggak ada kata vulgar. Paham ya? Nah dari situ Ibnu Abbas berpikir awalamas tumun nisa itu kinayatun anil jima, bukan sekedar memegang.
Tapi Imam Syafi'i enggak. Naha Rasulullah anil mulamasah. Ya sudah, mulamasah itu mutlaku al-jas bil ya, memegang dengan Mas Fauzi ya. Kenapa yang orang awam justru yang bebas? Karena semua kebenaran remang-remang, bukan malah bebas. Ya misalnya gini loh, orang awam makmum di masjid mana saja menurut saya malah sah. Tapi kalau orang alim mana mikir, iki modelnya kok lahnya juga yirul makna ini. Imamnya kok amen noto sarong, salah sukharokatin mutawa. Lihat, malah ribet dadi wong alim. Mulane kula getun nggih perkara niku. Cara oleh getun. Tapi cara kula detektir bodho tenan nggih mboten purun nek kaya ngono. Mergo ribet dadi wong alim ku ribet. Dong nih jelas nggih. Jadi bagi mujtahid, konstruksi pikirannya itu utuh. Jadi Ibnu Abbas punya bukti idza talaqtumun nisa min qabli an tamassuhunna, itu maknahu min qabli an tujami'uhunna. Terus Allah itu pemalu, ora tahu ngendikan jima, kinayatun anil massi. Coba di semua Quran kata-katanya gitu. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum ayil jima. Iya, guna libasul lakum. Coba. Perempuan itu memenuhi kebutuhan kamu, disebut libas. Libas itu pakaian. Wong nak nganti zina, nganti dugem kan malu. Gara-gara kede bojo tidak perlu seperti itu. Berarti kebutuhan itu terpenuhi oleh istri. Itu disebut libasul lakum. Orang kok terus libasul lakum piye? Mosok aku nganggo ondere bojoku. Wong sarep. Ora ngono, dol-dol maknane iku ora ngono. Nggih, gampang nggih. Paham Mas Fauzi yo? Wis anggap sampean cata waduk. Maksudnya, kalau yakin dekne ku ngerti tapi ora lega, nak ra ganggu kiai ora lega. Kulo nggih sering ketemu mukhibin, Gus kula aturi pengajian ngen kula. Kowe kula ngomong ngundang aku nak ora pernah sepuh itu haram. Ya karena pasti melakukan keharaman. Saya ini punya santri, di pondok saya itu banyak santri. Kalau saya pergi kan ninggalkan santri. Yang bisa menghilangkan haram itu kewajiban yang lebih tinggi. Kalau ninggal santri haram enggak? Haram karena meninggalkanmu lah. Yang bisa menggugurkan keharaman hanya darurat yang lebih tinggi. Yaitu dipeksa ngeten iki. Lho niki hukum niki logika. Ya, tugas negara itu wajib. Yang bisa mengalahkan ya yang lebih wajib. Mosok Gus Ipul pas tugas diundang RT teko, pas tugas ning wali ya ndak bisa. Tapi nek sing ngundang atasnya baru boleh. Saya juga aturannya harusnya gitu, itu normal, cara hukum normal. Jare ngaku bodho, ngaku ra sapa-sapa apa ngatur kiai. Gus tenggen kula tanggal niki jam niki. Ku sing kiai aku tak kowe waduh. Wong sing di awak aku kok sing nentokno dinane jam. Itu di logika misalnya kula ngaturi Mbah Mun. Mbah, jam niki dalem tenggen. Kan yo ora sopan. Jadi sebetulnya itu urusan etika, mboten kula sombong, mboten purun diundang mboten. Nak kowe ora kepengin dosa aja ngundang aku, mbok ngatur kene. Kecuali tadi pernah sepuh, pernah karena ya tadi aturannya memang gitu, ini hukum bukan gaya-gayanan. Nah, kalau Mbak Idris kurang mati, Mbah Hamid. Nggih ngoten ngapunten ing atas, pokoke ngaji lu sing rileks, pokoke agama lu sing seneng kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Nggih, susah iku setan pun ngaten kula. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Dadi kena susah berarti sesuai keinginan setan. Ciri utama agama itu falyaf itu seneng. Alam nasyrah laka sadrak. Mun kula suwun kula seneng dilatih itu seneng. Nggih kersane nyaman mbek Islam, nyaman mbek raditu billahi robba bil islami napa? Dina raditu maknane ya seneng, puas. Dia pangeran Allah itu gagah. Mergo ala kulli syai'in qadir. Dia Nabi Muhammad itu gagah, ketua. Lho cara kula dadi umat Nabi Musa ora dikecewa. Waduh umat Nabi ra ketua kan. Saya umat Nabi ketua. Setelah ketemu umat Nabi Musa, Nabi Murah ketua, Nabi ku ketua. Ku jenenge radi itu bila Eropa bil Islami di Nabi Muhammadin Nabi Yau wa Rasul. Mulane Nabi Musa masyhur ngendikan, aku kepengen dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo kepengen dadi umat Nabi napa? Ketua. Nabi Musa sing Nabi mon gandrung dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean lahir mau modal maulid kowe teko ngantuk. Nabi ini Nabi ketua. Malahnya Burdan ngelem Kanjeng Nabi luar biasa. Ketika Allah ngutus Nabi terbaik, ya kunna akromal lama da'a Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akromal umami.
Sing fair Gusti, jenengan kadung utus Nabi Muhammad nabi terbaik. Jenengan kudu darani kita juga umat terbaik. Oh, dari wes pokoknya nak ngatur kanjeng Nabi saya naik dhewe burdah. Lo coba seneng kanjeng Nabi, pancen wong seneng mesti ana jazabe. Sajane kalimat tuh gak sopan tapi wong seneng. Wala yati ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Kanjeng Nabi, jenengan pun diarani Allah Ar-Raufur Rahim. Niku jenengan beto nganti ketemu Allah ketika Allah nganggo sifat muntaqime. Jadi senajan to kula dosane kula kathah, mestine Allah hubungan dengan kita dengan sifat muntaqim. Lah niku jenengan kudu mengajukan sifat jenengan sing Raufur. Oh, pokoke wong seneng ku ribet. Tapi saking senenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizimami. Gusti Allah jenengan pun nyiksa kula jenenge Muhammad. Jenengan pun janji nek sing jenenge Muhammad ora bakal mbok siksa. Sajane ya sing iku tapi dhek jenenge kan ndekne Muhammad Said Al-Busiri. Wah itu piye karepe. Tapi sampean maca burda kan rapati paham to dadi pek. Tapi burda iku pokoke dipek menangi dhewe napa dipek. Tapi itu saking senenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong seneng iku mesti ana saenake. Tapi niku seneng. Jadi napa majidul fil hub. Jadi mboten masalah mergo ngendikane wong napa seneng. Dadi wong seneng ceritane ku lucu-lucu. Wono wali saking senenge Kanjeng Nabi sowan. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Kalau saya jadi orang baik, surah habibuk, yang seneng kekasih jenengan. Kalau saya jadi orang jelek, surah adubuk, yang seneng musuhnya jenengan itu setan. Monggo jenengan kepengen ana musuhnya jenengan apa kekasih jenengan. Aduh, kena wali ruwet. Terus pokoknya arah bakat wali dari wali kota. Wali itu nyaman, sampai Allah hubungannya itu. Mosok hubungan be Allah ngendikan wala yadi ka Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismimun hakim. Semulane kula nabi burda, tapi sekali ngelem nabi ku ora iso ditanding. Said Muhammad top-top ulama modern. Niku tawasule kalian burda. Coba nang ngelem nabi. Faduru yasdatu husnan wa huwa niki bagian dari pahami. Kula niku burda nggih apal niku masyhur yen Mbah Hamid burda di bab janji ku apa. Niku min aslafina sholihin kabarian kita-kita madhab-madhab kita kabeh niku ngikuti napa? Burda. Niku nak ngelem Kanjeng Nabi, fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Jenenge mutiara itu akan menjadi indah, tambah indah ketika diuntai, dirangkai. Misalnya jadi leontin, jadi kalung. Tapi wale sayang pusu qadron ghaira muntazimin. Tapi jenenge mutiara mbok uncalong wawur tiba ning pasir tetap keindahannya enggak terkurang. Jadi kan Kanjeng Nabi ketika dakwah dengan model tertib ya tetap baik, ketika tidak tertib ya tetap baik karena beliau adalah mutiara. Misalnya tertib ya memang sesuai prosedur, tamu harus pamit dulu. Latat khulu buyutan Nabi illa ayudana lakum itu berarti sedang dakwah tertib. Tapi kadang-kadang Nabi itu dolan teng sahabat ujug-ujug nyeluk, bareng nyeluk ana sing medel-medel sarungan. La alaka ajalnaka, aku ngesusoni kowe lagi ngumpuli bojomu nggih Nabi. Terus niki wajib adus napa mboten? Dadi Nabi wis ketemu sahabat itu macam-macam. Ana wedok sing rata hipersek, barang rabi, bar sumpah bain, lian, bar bain, rabi mbek wong. Wong niku rabi sing kedua iku sing lanang kiwir-kiwir dilapor Nabi. Ya Nabi, kula kok rabi untuk wong ngono piye? Wa inna ma ma'hum mislahud badisab. Barang ini ngeten Nabi kiwir-kiwir. Dadi Nabi mulai wong yo ijazah, mulai wong lapor kiwir-kiwir sama Tapi tetap fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wale sayang pusu qadran khairam. Ya dados mungkin kita semua dari akan ahli sunnah napa wal jamaah, dari Mbah Hasyim, dari madaih sing dipilih kitab ahli sunnah napa wal jamaah. Ambek dimani sithik-sithik kados kula. Kowe maknane men ya Rabbi bil Mustafa sing banter patlih maqasidana. Sing banter kadung nafsine. Pas ngelem Nabi dingin bareng patlih maqasidana. Tugale nak donga Julius Benes Sajdaten warzuqni. Iku tok bawa antar pasar.
Kula nate nekani majelis Habib Abu Ja'far Habib Ja'far Al-Kaf. Donga apa oleh amin biasa bareng. Kok muka suka kabeh amin. Ya Allah Indonesia. Mak, wis do ngantuk Mas pasti kowe. Bareng kok muka suka. Amin. Ya eleng-eleng. Dadi Burdah saking senenge mbek Kanjeng Nabi, senenge mbek pangeran niku. Kulon paling terkenang ambek Burdah niku kalimat wala yadhi ka rasulullahi jahuka. Jenengan piyambak lho Gusti sing darani hadan nabiyyun karim, nabiyyun syafi'un musyaffa. Mulane kapan-kapan Gusti nak jenengan ngangge muntakim, eling niku lho Gusti nak niki. Pangeran iso diwarai. Kondang tenan iku pas wengi kondang tenan wis. Mulane kula percaya keramate Burdah niku lho. Nggih ngoten mawon mungkin dimanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Demikian ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai penutup, mari kita dengarkan doa dari beliau Kiai Haji Muhammad Idris Hamid. Dipersilakan. Mari kita berdoa dengan tawassul lewat Al-Busiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja'alna Allah yakum man yastajibu syafa'at wa yajju rahmatan wa rafatah. Allahumma hurmati hadha nabi al-karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. اجعلنا من حيال أمته واسترنا بدال حرمته واحصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحين متمسكين بسنته وطاعته اللهم ادخلنا جنة العطاء وإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من يدخلها وحمنا يوم يشفع الملائكة خطر وترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مسجدنا هذا حدا إلا غسلت بماء التوبات ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنا نسألك حمنا إذا أصحاب القبور وافق بنا لعمل صالح يبقى سناه على مر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وحنا بطاعتك مشغول فإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محظورين واحطم لنا منك بالخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا في اضطهاد الدنيا السالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم ارزقنا من حبل محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذرية لا نبأ بعدها أبدا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اجعلنا من الصالحين اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا ولا من اهل العلم والتقاه من اهل السنه والجماعه والى حضره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحه. Demikian rangkaian ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ditutup oleh doa. Dari saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, yang jelas apa yang kita dapatkan dari Gus Bahak adalah kalau cara Anda beragama tidak segembira Gus Bahak, berarti Anda salah gabung grup WA. Dan salah YouTube channel, Gus. Itu sudah bisa dipastikan. Nggih, matur nuwun Gus Bahak, dan selamat datang juga Gus Ipul, Pak Kapolres Kota Pasuruan yang juga turut ngaji bersama kita. Nggih. Sebelum kita tutup acara ini, saya kembalikan ke MC karena masih ada pemberian kenang-kenangan. Dari saya, wal-'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Gus Bahak telah terrealisasi dan alhamdulillah antusias dari para hadirin yang hadir pada acara sore hari ini sangat tinggi sekali. Dan semoga apa yang telah beliau sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati para hadirin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nursalim atau Gus Baha, yang mana Gus Baha di situ ngaji bersama dengan para ulama, para masyayikh dari Pasuruan, dan di situ ada Mbah Idris bin Hamid, kemudian ada Gus Amak dan lain sebagainya, dan saja juga ada Gus Saifullah Yusuf, karena ini ada di Jawa Timur nih. Dan teman-teman, ini merupakan ngaji dalam rangka Haul Mbah Hamid Pasuruan, di mana Mbah Hamid ini terkenal dengan kewaliannya ya, bahwa beliau adalah waliullah yang banyak karomahnya banyak diceritakan oleh ulama-ulama besar di Indonesia. Dan juga teman-teman, bahwasanya ini ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari, Mbah Hasim ya, Mbah Hasim pendiri Nahdlatul Ulama. Dan teman-teman, di situ tentu saja melalui kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibahas secara gamblang oleh Gus Baha mengenai bagaimana kita berfikih, bagaimana kita bermazhab. Yang mana dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tentu saja merupakan banyak hal yang bisa membuktikan ataupun bisa memangkas ataupun membabat habis paham-paham radikalisme, paham-paham Wahabi ya, paham-paham yang ya kenapa kita harus berahlus sunnah wal jamaah, kenapa kita harus memahami sunnah dan juga kita harus berjamaah, dan kita bisa ataupun kita mengimani, mempercayai atau memegang prinsip fikih 4 mazhab, terutama sekali bagi kita yang memang warga NU, para penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, ya tentu saja kita tidak asing dengan kitab yang namanya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Dan tentu saja juga tadi dibahas yang mana pokok-pokok intinya ataupun kajian-kajian yang memang menarik, ataupun bukan hanya menarik tapi memang menjadi inti-inti, itu juga sudah dibahas oleh Gus Baha. Nah, dalam ngaji kali ini tentu saja Gus Baha tanpa gojlokan itu kurang enak ya. Jadi di situ ada beberapa yang menjadi korban dari gojlokan dari Gus Baha ini. Tentu saja di situ karena ada Gus Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, maka Gus Ipul lah ya yang bisa menjadi apa istilahnya korban gojlokannya Gus Baha. Dan ini tentu saja digojlok habis-habisan ini Gus Ipul ini, karena Gus Ipul itu kita tahu sendiri bahwa Gus Ipul merupakan zuriyah dari para masyayikh Nahdlatul Ulama juga, tapi Gus Ipul apa istilahnya ya, mengambil peran dalam pemerintahan, seperti tadi yang dikatakan oleh Gus Baha, bahwa Gus Ipul ini itu berkata kepada Gus Baha, Gus Baha, saya itu menjenengan saja yang menjadi waliullah ya, yang menjadi waliullah itu Gus Baha saja. Gus Ipul ataupun ya ini kata-kata Gus Ipul ya kepada Gus Baha, Gus jenengan saja yang jadi waliullah beneran, wali beneran, kalau saya tak jadi wali kota saja. Nah seperti itu. Jadi itu di apa ya istilahnya dikembalikan kepada Gus Ipul ataupun melalui gojlokannya Gus Baha, itu menjadi bahan-bahan yang sangat bisa untuk di apa istilahnya ya sangat empuk sekali ketika digojloki gitu. Nah itu karena memang Gus Yusuf ini kita tahu sendiri terkenal di pemerintahan, terutama di wilayah Jawa Timur. Dan sekarang Gus Saifullah Yusuf ini menjadi, kalau di NU itu di PBNU menjadi sekretaris jenderal atau sekretaris umum. Sekumnya PBNU itu adalah Gus Saifullah Yusuf. Ya teman-teman, mungkin kita sudah bisa membahas ya, tidak usah membahas mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Gus Baha, karena memang sudah sangat detail sekali, sangat apa istilahnya sangat komprehensif sekali, sangat lengkap sekali. Dan sudah ada juga beberapa pertanyaan, satu pertanyaan dari seorang jamaah yang ada di situ yang menanyakan tentang itikal mazhab ataupun berpindah mazhab ya, berpindah mazhab dari mazhab satu ke mazhab yang lain dalam waktu yang sementara itu kan, itu apakah boleh? Karena misalkan ketika tanpa sengaja menyentuh
tangan dari istri, karena istri kan tetap membatalkan wudhu. Nah, maka apakah bisa menganut pindah ke Imam Hambali dulu atau Imam Hanafi dulu atau imam yang lain dulu gitu selain Imam Syafi'i. Nah, ternyata tadi juga sudah dijawab oleh Gus Baha. Tentu saja Gus Baha juga istilahnya membahas hal-hal lainnya, tentu saja di luar hal itu, di luar pertanyaan maupun di luar risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini tentu saja sangat berdasarkan kitab-kitab referensi yang memang beliau itu pahami, beliau itu kuasai. Jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan Gus Baha ini. Yang disampaikan Gus Baha itu selalu berdasarkan ilmu ya. Berdasarkan ilmunya juga berdasarkan referensi yang jelas, yang bersanad sampai dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah pentingnya kita memilih guru ketika kita mengaku sebagai murid ataupun semoga diakui sebagai murid walaupun lewat online oleh Gus Baha. Ya tentu saja kita berharap diakui sebagai santrinya Gus Baha walaupun sebagai santri online-nya. Oke, itu aja teman-teman. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesempatan untuk terus-menerus menyampaikan ilmu-ilmu Allah yang dikaruniakan kepadanya, yang beliau kuasai kepada kita semua, baik melalui secara langsung maupun melalui media online yang memang pada zaman ini sudah menjadi salah satu wasilah perantara. Kemudian kita juga bersama-sama berdoa semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha ini. Semoga kita terus-menerus bisa menyajikan kajian-kajian Gus Baha walaupun kita mutolaah kembali video-video ataupun ngaji-ngaji yang sudah lalu, tapi kita mutolaah kembali, kita pelajari kembali, kita kaji kembali, kita ngaji kembali bersama dengan Gus Baha. Gitu teman-teman, mohon maaf jika banyak kesalahan ya teman-teman. Tentu saja teman-teman bisa memberikan masukan pada kita melalui komentar, bisa bertanya ataupun bisa menyampaikan hal apapun, semoga bisa kita memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Semoga ini menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah untuk kita semua, menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.